percaya adanya rapture itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, kalau buat saya nggak ada masalah. Ya, karena itu hanya belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum terjadi itu hanya penafsiran. Ya, jadi gereja ortodoks dan gereja tradisional mereka tidak menganut paham adanya rapture di 1 Tesalonika. Buat saya itu tidak masalah, Pak, karena itu penafsiran. Penafsiran itu yang belum terjadi di kitab Wahyu itu bisa beberapa pandangan. Kalau buat saya tidak masalah itu. Nanti waktu kejadian aja kita lihat gitu. Karena itu kan belum terjadi ya. Itu hanya penafsiran. Oke, makasih, Kalau Bu. ada tanya, Ibu Sofi menganut pandangan yang mana? Saya menganut pandangan yang percaya. Bagaimana dengan yang tidak percaya? Tidak apa-apa. Kalau buat saya tidak masalah itu, tidak perlu diperdebatkan kalau saya. Oke, makasih. Boleh saya bertanya, Bu? Irwan. Siapa yang ngomong ini? Irwan, Bu. Ya, Pak Irwan itu Muslim Kristen? Saya Muslim, Bu. Ya, Bapak mau tanya apa? Ya, tadi Ibu menyebut tentang Ka'bah, tawaf, dan lembah. Jadi saya tertarik untuk bertanya, sekaligus juga mungkin sebagai apa ya, sebagai mungkin mempertahankan diri gitu, Bu ya. Tapi saya tidak masalah sih, bukan di sini tidak ingin ngotot kepada Ibu. Tapi saya hanya ini aja. Jadi maksudnya Ka'bah itu kan dia ada di lembah ya, Bu ya. Terus kan ada di situ ada bandingannya, tandingannya, yaitu Sofa dan Marwah. Nah, Sofa dan Marwah inilah yang bukit gitu, dua bukit yang titik yang salah itu dua titik ini, dua bukit ini. Sedangkan Ka'bah itu titik yang benar gitu. Karena ini ya bukit yang dua ini dia fata morgana, dia nggak ada airnya, tapi yang ada airnya itu yang adanya di Ka'bah, ada air Zam-Zam. Nah itu jadi lembahnya itu dalam konteks, jadi gunung dengan itu nggak bisa dikaitkan ke sini kayaknya, Bu. Oke, saya tanya, di dalam iman Islam Bapak, siapakah yang menyuruh membangun Ka'bah? Ka'bah itu rumahnya Allah atau rumahnya siapa, Pak? Dalam keyakinan kami itu rumah buat namanya Tuhan gitu ya, buat Tuhan itu kan kasih sayang. Jadi memang harus ada sih rumah yang menyimbolkan bahwa di situ nama Tuhan atau karakternya Tuhan itu ada di situ yang kita tawafin. Jadi tawaf itu bukan sesat, Bu, tapi tawaf itu adalah berorientasi pada rumah kasih sayang maksudnya. Oke, saya tanya sama Bapak. Bapak pernah baca kitab Al-Asnam? Kitab apa itu, Bu? Saya baru dengar. Kitab Al-Asnam, kitab berhala. Bapak tahu nggak bahwa di seluruh semenanjung Arab itu ada 26 Ka'bah? Oh, itu saya baru dengar, Bu. Ya. Jadi Bapak perlu tahu ya, Bapak cari ya. Di seluruh semenanjung Arab itu ada bukan satu Ka'bah, Pak. Ada 26 Ka'bah total. Yang masing-masing Ka'bah itu punya juru kuncinya, ada keluarga yang memelihara Ka'bah itu, dan masing-masing Ka'bah itu punya batu yang dikeramatkan. Ada yang mengkeramatkan batu merah, ada yang mengkeramatkan batu putih, ada yang mengkeramatkan batu hitam. Kalau Bapak baca di hadis, Muhammad itu menyuruh, saya lupa namanya, itu ada di hadis ya, menyuruh seseorang, salah satu dari sahabatnya itu untuk menghancurkan Ka'bah yang ada di Yemen, namanya Dil Al-Kalasa. Bapak pernah dengar itu? Belum. Oke, mungkin bisa dibuka hadisnya nggak ini, teman-teman? Bisa nggak kita kaitkan sama gini, Bu? Mohon maaf nih ya. Jadi di zamannya ini Alkitab ya, Daud kan pernah juga mau bikin rumah untuk nama Tuhan tuh. Cuman pada akhirnya nggak boleh gitu kan sama Tuhan karena tangannya berlumuran darah, sehingga harus diberikan kepada anaknya yaitu Salomo untuk melaksanakan rencana pembangunan rumah itu. Ini rumah untuk nama Tuhan ini, saya yakin itu ada kesamaannya dengan ada dalam pengertian maksudnya gitu ya, manfaatnya untuk dengan Ka'bah. Oke, baik, saya jawab ya. Tidak pernah dalam Alkitab kita mengenal Ka'bah yang di Mekah itu sebagai bait suci yang disuruh membangun. Di dalam Alkitab kami, Abraham itu tidak pernah ke Mekah. Tidak pernah disuruh tawaf keliling Ka'bah. Daud itu tidak pernah disuruh ke Mekah. Mekah itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Ya.
Nah, sekarang pertanyaan saya, Bapak tahu nggak bahwa ibadah ke Ka'bah itu merupakan agama pagan Quraisy yang Anda teruskan? Tawaf, keliling dengan telanjang itu loh. Mungkin nggak gitu kali kalau di agama Islam, Bu. Karena yang kami pahamin itu Ka'bah itu dibangun sama Abraham dan anaknya Ibrahim dan Ismail, dan bahkan dasarnya itu sudah ada sejak Adam gitu. Mungkin ini maksudnya adalah Adam itu kan dia juga mengajarkan tentang kasih sayang ya. Mungkin pertemuannya dengan Hawa yang sudah berpisah sekian lama. Jadi mereka harus menjunjung tinggi kasih sayang. Jadi dari prinsip atau idealisme kasih sayang ini harus ujungnya adalah bangunan sosial kasih sayang gitu, seperti Baitullah itu Ka'bah, dan itu kan disebutnya kan rumah Baitullah, rumah Tuhan, dan disebutnya itu rumah kemerdekaan juga, atau rumah mula-mula, bahkan ada di situ dikatakan rumah mula-mula, yang artinya itu saya kira ini rumah sosial yang mula-mula konsepnya dimaksudkan untuk manusia itu begini mula-mulanya gitu ya. Jadi kayak kubus gitu, Ka'bah kubus ya kan, cube, dan dia bukan piramid. Jadi kubus itu artinya bukan piramid. Ya, karena piramid itu kan pengkastaan ya, sedangkan kalau kubus itu dia lebih ke kesetaraan, lebih kepada persamaan gitu. Sedangkan kalau piramid dia itu pengkastaan, pemisahan manusia di situ. Jadi konsep agama Ibrahim atau konsep mula-mula yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk dijadikan pola gitu, untuk berkehidupan manusia, itu seperti Ka'bah ini, seperti kubus Ka'bah ini gitu. Itu yang kita Bapak itu hanya berdasarkan ulama-ulama aja, Pak. Bapak nggak baca sejarah. Pertama saya katakan, Bapak harus membaca sejarah bahwa Ka'bah itu bukan cuma satu di Semenanjung Arab, tapi ada total 26. Sekarang peninggalannya masih ada. Bapak bisa searching di Google tuh. Ka'bah yang ada di Iran itu namanya Ka'bah Sartos, ya, itu untuk orang Zoroaster. Kemudian Ka'bah yang ada di Petra Jordan itu ada 3 Pak sekarang, namanya rumah jin, ya. Nah sekarang saya kasih tahu Anda bahwa Ka'bah itu bukan cuma satu, tetapi Muhammad itu menghancurkan Ka'bah itu. Jadi tadinya Pak, di Semenanjung Arab itu tiap-tiap kota itu punya Ka'bahnya masing-masing, tempat berkumpul, tempat mereka berjual beli, tempat di mana mereka menaruh berhala-berhala mereka untuk bersembahyang di situ. Itu masing-masing kota punya Pak Ka'bahnya masing-masing, termasuk di Yemen. Bapak baca Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Di situ dikatakan bahwa ketika bendungan di Yemen ini jebol, mereka itu mengungsi ke arah utara, dan Asad Abu Karb itu melihat Ka'bah yang ada di Anda di Mekah sekarang ini, itu mereka menaruh berhalanya di sebuah tenda. Bentuknya belum kubus. Lalu Asad Abu Karb pada abad keempat, penguasa Yemen itu membangun Ka'bah Bapak. Dia membangunkan Ka'bah Bapak yang ada di Mekah sekarang. Jadi Ka'bah yang ada di Mekah sekarang, yang Bapak kelilingi tawaf, itu merupakan hasil daripada bangunan Asad Abu Karb. Bapak bisa baca ini di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1. Ya, bukan Ibrahim Pak, tidak ada Ibrahim pernah ke Mekah. Sejak kapan Ibrahim, Ishak, Musa? Kalau Ibrahim itu membangun Ka'bah, Musa udah pasti nggak perlu Pak membangun miskan atau tabernakel, udah pasti suruh keliling tuh ke Ka'bah ke Mekah. Ya. Kami kami kan mengacunya kepada Quran ya, karena di Quran memang dikatakan begitu bahwa Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Mungkin kenapa Yahudi nggak mengenal Ka'bah itu gitu ya, karena kan dari kecil memang kan sudah bermusuhan kayaknya antara Sarah dan Hagar itu. Jadi mereka Pak. Pada zaman Yesus Islam belum ada. Pada zaman Abraham, pada zaman Ishak, nggak pernah diperintahkan ke Ka'bah. Pada zaman Musa saya tanya, Islam udah ada belum pada zaman Nabi Musa? Islam itu kan memang setelah Yesus kan datangnya. Enggak, saya tanya. Bapak tadi mengatakan Mekah Ka'bah itu dibangun oleh Musa, betul? Dibangun oleh Ibrahim, betul? Ibrahim ya. Pertanyaan saya, kalau benar itu Ibrahim yang membangun, kenapa Musa itu pada zaman itu enggak pernah ke Ka'bah, Pak? Ibrahim itu kan bukan Islam, Bu, dia nama agamanya ya. Dia isinya agamanya agama berserah diri gitu. Sama kayak Saya tanya, Pak,
Nah, Ibrahim itu dikatakan membangun rumah Allah di Mekah, betul? iya betul. Berarti dia harusnya memerintahkan Ishak dan anak keturunannya supaya ke rumah Allah yang ada di Mekah, betul nggak? Kalau saya nggak begitu mikirnya. Jadi karena ini kan yang dibangun kan untuk Ismail ya, Nggak bisa, Pak. Di dalam Alkitab kami, ketika diperintahkan membangun bait suci yang di Yerusalem, itu orang Israel setahun 3 kali harus ke bait suci Yerusalem, betul nggak teman-teman? Halo. Ya, betul, Bu. Betul. Ya. Nggak mungkin, karena itu perintah Allah, Pak. Perintah Allah kepada Daud dan Salomo untuk membangun rumah Allah di Yerusalem. Maka orang Israel itu setahun wajib, Pak, 3 kali ke Yerusalem. Iya betul Bu, tapi begini Bu, Israel dan Arab kan beda ya, maksudnya tapi bagaimanapun juga kita semua tahu bahwa Abraham tuh dia punya istri Hagar kan, itu diakui sama Paulus di suratnya bahwa Hagar itu Tidak pernah jadi istrinya Abraham. Hagar itu dalam budak. pengertian apalah pokoknya dia Ismail itu juga anaknya Abraham juga. Enggak. Ismail tidak diakui sebagai anaknya Ibrahim. Bapak mau ayatnya? Tapi anaknya Abraham kan, maksudnya lahir dari benihnya Abraham kan. Ismail tidak diakui sebagai keturunan Abraham. Oke, maksud saya bukan diakuinya, tapi benihnya Abraham kan. Betul. Oke, cukup ya. Sekarang saya tanya, Bapak menghubungkan Ismail dengan Muhammad. Di mana dikatakan Muhammad keturunan Ismail? Saya buka kamera mualaf saya. Maksudnya Ibu nanya sama saya? Ya. Ya, karena kan Ismail itu kan keturunannya Hagar, dan Hagar itu orang Arab, dan orang Arab itu Arab. Saya tanya, di dalam Quranmu dikatakan, hai kaum Beduin apa hai Bani Ismail? Di dalam Quranmu orang Arab ini, suku pagan Quraisy Muhammad, itu disebut oleh Allah sebagai orang Beduin, apakah sebagai Bani Ismail? Dia itu kan keturunannya Ismail, Bu. Kita semua kan tahu. Gini loh, kalau saya nggak pertanyaan saya Pak, Bapak ini tadi nggak mudeng ya Pak Irwan. Coba pakai akal budimu sedikit. Kalau Bapak Muhammad itu kan orang pagan Quraisy, betul? Sukunya Quraisy, betul nggak? Bapak menyatakan orang Quraisy ini keturunan Ismail, betul? Bani Ismail, anaknya Ismail, betul? Betul. Mengapa Allah di dalam Quranmu memanggil orang Quraisy ini sebagai orang Beduin dan bukan Bani Ismail? Saya ngelihatnya dari sini bahwa Ka'bah itu kan Aduh. Pak Irwan, jangan kesana dulu. Bapak tadi menyatakan Muhammad ini keturunan Ismail. Sekarang kita lihat datanya, Pak. Kita pakai data aja. Di dalam Quranmu dan di dalam hadismu, Muhammad ini kan orang Quraisy, suku Quraisy, betul? Betul. Lalu di mana di dalam ayat Quranmu orang Quraisy disebut Bani Ismail? Itu loh pertanyaan saya, disebut anaknya Ismail di mana? Ya, saya memang nggak hafal sejarah ya Bu, tapi begini sejarah yang saya tanyakan ayat Quran. Mengapa di dalam Quranmu orang suku pagan Quraisy ini, kaumnya Muhammad ini tidak pernah disebut Bani Ismail, nggak pernah disebut keturunan Ismail, melainkan orang Beduin. Benar nggak ini teman-teman Kristen? Betul, Bu. Kalau orang pagan Quraisy ini memang betul-betul Bani Ismail, keturunan Ismail, udah pasti Allahmu akan mengatakan, hai Bani Ismail. Karena di dalam Quranmu ada yang namanya Bani Israel, orang Yahudi, betul nggak? Mengapa orang pagan Quraisy? Pertanyaan saya, dengarkan Pak Irwan, dengarkan. Mengapa di dalam Quranmu orang pagan Quraisy, kaumnya Muhammad, tidak pernah disebut sebagai Bani Ismail, melainkan orang Beduin, orang yang berpindah-pindah tempat, nomaden sukunya. Mengapa tidak disebut Bani Ismail kalau mereka ini keturunan Ismail? Ismail itu loh pertanyaan saya. Ya, jadi saya nggak hafal data itu ya Bu ya. Tapi yang jelas itu ada tradisi menjaga Ka'bah di kalangan orang Quraisy. Dan terakhir itu dipegang kuncinya itu oleh pamannya Nabi Muhammad. Dan diketahui dalam sejarah Islam bahwa mereka yang dikasih kesempatan untuk menjaga Ka'bah ini adalah keturunannya Ismail gitu. Pantatku sudah melebar 20 cm selama 8 jam. Saya izin sebentar Bu. Pantatku mereka ini kenapa ya nggak paham pertanyaan saya pakai apa-apa. Masa belum pakai bahasa surga gitu, bahasa roh gitu. Tadi dia katakan Bu Safi sebentar ya Pak.
Hasan Ya, ini sangat ya. saya. Jadi sebentar. Salam ya, saya ini kan sebentar ya. Jadi yang dikatakan Musab itu benar ya. Anda bisa buka ya teman-teman yang punya aplikasi hadis, boleh dibuka saya Bukhari 3538. Ya, makanya itulah namanya dikatakan ada sifat-sifat terpuji dari kaum Ansar. Kaum Ansar itu yang membantu Anda baginda Nabi untuk menghancurkan ini. Nih, saya bacakan ya. Kelihatan? Dan masih dari jalur riwayat yang sama, hadis dari Kais Jarir bin Abdullah ya, berkata pada zaman jahiliyah, kedengaran suara saya? Ya, dengar Pak. Saya nggak bisa lama-lama ya, sebentar. Kepada zaman saya jahiliyah, ada sebuah rumah yang biasa dinamakan Zulkalasah. Nah, ini Ka'bah Perhatikan yang ya. Yemen, Pak. Dul Al-Kalasa ini. Ya, Apa Zulkalasah. Dan biasa juga disebut Al-Ka'bah Al-Yamaniyah dari Nah, ini Yemen salah ya. satu Ka'bah di Yamania. Ada total 26 Ka'bah di Semenanjung Arab. Ya, atau disebut juga sebagai Al-Ka'bah As-Samiyah. Ya. Ka'bah nih, perhatikan ya, Ka'bah ya. Tertulis jelas ya Ka'bah ya. Ka'bah As-Samiyah. Rasulullah SAW berkata kepada aku, diperhatikan ya. Apakah kamu bisa menjadi orang yang menangkan kerahasiaanku dari Zulkalasah? Nih. Jadi baginda SAW itu kerisau tentang adanya Zulkalasah. Ka'bah yang Makanya tadi lain di Yemen. Dan aku Ya. segera berangkat menuju apa? Menuju Baitullah yang ada di Yemen itu. Ka'bah yang ada ya di betul Ini lo lihat nih lo. ya. Oke. Boleh saya jawab, Pak? Oke, Belum nah, boleh sebentar. dijawab. Ini saya Bukhari ya, 3538. Jadi datanya saya tampilkan ya. Sahih Bukhari 3538. Begitu dulu Bos Safi, saya pamit lagi. Ada sesuatu yang kerja masalahnya. Terima kasih teman-teman. Datang tak Silakan. diundang, pergi tak diantar. Gimana? Jadi jelas ya Pak, ini bukan hanya ada Ka'bah rumah Allah Baitullah yang ada di Yemen, namanya Dul Al-Kalasa. Ya, saya boleh itu boleh mengakui itu. Maksudnya bahwa Ka'bah itu banyak ya. Itu sangat mudah untuk dipahami, Bu. Kenapa dia bisa jadi banyak? Contohnya ya, dulu itu ada yang namanya Abraha gitu. Dia itu iri hati sama Ka'bah yang ada di Makkah, sehingga dia mau menghancurkan itu pernah terjadi loh. Jadi ini bisa Saya tanya. merupakan salah satu Ka'bah yang perangan. dibangun Abraham itu yang ada di mana? Abraham yang di Mekah itu, yang di Ka'bah kan ada keterangannya itu di surat di Al-Imran. Ka'bah lainnya yang di Semenanjung Arab termasuk di Yemen ini yang bangun siapa? Saya kira itu meniru. Jadi ini ada ayatnya di dalam Al-Quran surat 3 ayat 96, Bu. Jadi yang di Makkah gitu kan. Ada tulisannya di Makkah. Maksudnya di Arab, maksudnya di Mekah gitu. Itu cuma satu itu yang disebut. Jadi nah ini menjadi jawaban karena ayat ini menyebut tempat, menyebut titik gitu ya. Baitullah yang di Baka atau Mekah sekarang kan gitu kan. Nah, ini itu satu dari Galatia 2:24 ya kan. Galatia Pak, kita nggak kenal. Larinya kalau Sebentar, diam dulu. Sebelum sang penggugat bicara sejarah, satu-satunya kotak hitam yang dikenal oleh orang adalah kotak hitam yang ada di pesawat udara, ya, namanya black box, ya. Yang lain kita nggak kenal, Pak. Ayo sang penggugat silakan. Itu kan penafsirannya Quran. Mekah itu cuma ada satu ayat di Quran, surah 47 ya, yang tadi Bapak sebut itu bukan bicara soal Mekah. Sang penggugat pecah, Ya. terlalu dekat, pecah suaranya. Terlalu dekat sama Mike. Terlalu dekat. Iya, pecah, suaramu jadi pecah, nggak bisa kedengaran dengan jelas. Iya, sember. Nah, gue mesti ganti mic lagi gue. Bukan, jangan kau telan lah mic-nya. Jangan terlalu dekat sama Mike, jangan terlalu jauhin aja penggugat. Iya, Sudah berapa tadi? Iya, jauhin dikit. Maaf Bu Yosi, boleh saya teruskan sedikit? Bukan, maksudnya gini, yang Bapak katakan itu kan tidak ada di Quran, Pak. Mekah itu bukan Mekah.
Ya, cuma ada satu ayat di Quran berbicara soal Mekah. Surah Al-Fat ya. Itu cuma satu kata, letter Mekah. Ya, tafsir. Itu penafsiran ulama. Maksudnya Bapak juga tafsir kan berarti? Enggak, cuma Nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Coba Bapak entar dulu Bu Fet, sebentar. Coba Bapak cari kata Mekah di Quran dalam bahasa Arab. Coba Bapak cari, Pak. Di mana? Ayat berapa tuh di Quran? Coba lihat Al-Imran 96 deh. Lihat Al-Imran 96. Coba dibuka Al-Imran 95. Berapa? 95 tadi ya? 3. Oke, kita lihat. Ya. Yang 3 ya? 96. Oh, 96. Ya, silakan Bu. Sesungguhnya rumah ibadah mana nggak ada Ka'bah? Baca aja dulu Bu. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nggak ada Ka'bah. Apanya nggak ada? Ya, itu Baitullah, rumah manusia, rumah untuk manusia itu. Itu kan dalam Quran. Baitullah itu kan rumah Tuhan. Kok bisa jadi rumah manusia sih? Sesungguhnya rumah Gimana? pertama yang dibangun untuk manusia. Manusia ini kan dalam pengertian sebagai komunitas ya, sosial ya, makhluk sosial ya. Jadi rumah sosial yang mula-mula dibangun untuk manusia itu ya konsepnya itu balai ya. pertemuan RT, Baik. balai pertemuan RT. Itu ada kan ayatnya, Bakkah itu jelas gitu. Bakkah itu ya Mekah. Mana ada Bakkah itu Mekah? Kalau Bakkah Jadi itu bisa buka walaupun- kamera mualaf. Di mana Bakkah itu Mekah, Pak? Ya kalau gitu tunjukin Pak. Tanda Mana kurung, Bakkah itu kalau menurut tanda Bapak? kurung. Sama Bakkah itu nggak ada kok. Itu kan karangan. Oh itu ada tulisannya Bakkah kok di Al-Quran. Nggak boleh dong kita mengabaikan. Loh, secara arkeologi. Kan dalam kurung. Iya, Bakkah itu kalau gitu Coba lihat di yang mana? bahasa Arab. Bu. Coba silakan tunjukin. Ini rumah yang pertama Anda yang tahu. coba dibangun lihat. ini siapa yang bangun Pak? Itu. Rumah pertama ini siapa yang bangun? Rumah pertama untuk manusia itu dibangun sama Abraham dan anaknya Ismail. Di Dan mana itu, dikatakan Abraham. Itu dasarnya itu dibangun sama Adam dan Hawa. Adam pula diseret-seret ke sini. Tapi lo berarti Adam dan Hawa diciptakan di situ ya? Dia kan ketemu kalau menurut Islam ya Bu ya. Menurut Islam tuh dia ketemu di Jabal Rahmah di Arafah. Adam diturunkan di Sri Lanka, Hawa diturunkan di Jeddah. Iya. Lalu Iya, mereka bertemu. ketemu. Nah, aku cucu tahai. Ketemunya lagi di Arafah itu menurut keyakinan Mereka kami. ketemunya di mana Terlalu Pak? jauh. Lewat aplikasi dating online apa lewat aplikasi WhatsApp? Itu di Arafah Bu, di Bukit Jabal Rahmah itu. Daya saya tanya, Adam kan di Sri Lanka dari India. Iya. Hawa Iya. orang Arab, India kawin campur sama orang Arab. Itu ketemunya lewat aplikasi dating online mana? Tuh saya pengen tahu tuh. Ya namanya Tuhan kan dia mempertemukan mereka Bu. Loh kalau Tuhan mempertemukan kita, kenapa diturunkan di tempat yang berbeda? Kenapa Tuhan nggak turun aja di satu tempat nih? Adam dan Hawa turun di satu tempat. Kan karena mereka kan bikin dosa katanya. Terus kan dia dipisahin gitu ya. Oh, jadi Adam ya. Katanya itu nggak ada bang, nggak ada itu. Gitu. Tapi yang jelas kan sudah ada ya ayatnya itu. Ini saya tunjukin dari Alkitab aja deh kalau kayak gitu. Terkait dengan Ini dalam kurung, bro. Oke, silakan diartikan sendiri aja, Bu. Jadi gini di Galatia 24:24. Jadi tentang Hagar dan Sarah gitu ya. Bahwa hal-hal menjadi ilustrasi perempuan melambangkan dua perjanjian. Salah satu Minjam Alkitab nih Pak, minjam dari Injil. Iya, kok Dan- minjem Alkitab kita ya? Aku juga bingung. Ya, Nggak apa-apa lah, itu nggak apa-apa lah. Kita kan baik hati. supaya Anda tahu juga kan bahwa ada juga perjanjian dengan Hagar, Oh, perjanjian. Galatia itu kitab saya, Pak. Saya tahu Iya. betul Galatia 2. Iya, Bapak nggak usah bagus. ngajarin saya, orang saya baca Oke. Alkitab. Silakan Bu, silakan dijelaskan saya apa itu Galatia 4:24. Silakan Bu. Galatia 2, Pak. 4:24. Silakan Bu. Saya bacakan nama Bapak ya. Ya, saya ingin dengar dari Ibu penjelasan seperti apa.
Katakanlah kepadaku, hai kamu yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mau mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, dari Hagar, diperanakkan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka itu dari Sarah oleh karena janji. Inilah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itulah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan merdeka dan ialah ibu kita. Ya, lalu apa yang mau Bapak tanyakan? Itu kan artinya Abraham tuh mempunyai concern pada 2 orang itu. Loh, Hagar itu orang Arab apa orang Mesir? Saya tanya sama Bapak. Dia kan dibawa ke Arab sama suaminya. Ngaco. Mesir. Nah, suaminya yang mana lagi? Diam. Dia kan Bapak ya, Pak. Shh, diam. Hagar itu disamakan dengan ketika Musa menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu memang tempatnya di Arab, Pak, di tanah Arab yang sekarang. Tapi Hagar itu bukan orang Arab, gondol. Ngerti ya? Hagar itu orang Mesir. itu dikatakan sama Paulus, Bu. Orang Mesir dia, Pak. Pak, Iya, itu Bapak baca nggak? Ini adalah suatu kiasan. Bapak ngerti nggak kiasan? Loh, itu jelas kok ayatnya itu, Bu. Itu ayatnya jelas dari Alkitab Anda sendiri kok. Mampus. Saya tanya sama Bapak, Hagar orang Arab apa orang Mesir? Awalnya orang Mesir, tapi dia dibawa ke Arab. Kan? Saya Bapak orang siapa, Indonesia. Pak? Saya dibawa ke Amerika. Apakah saya menjadi keturunan orang Amerika? Apakah saya jadi bule? Bisa jadi orang itu lama-lama kan, jadi kebangsaan di situ kan. Gue bisa jadi bule. Alhamdulillah alamin. Loh, ini ada di kitab Alkitabnya sendiri kok disangkal ya. Pak, ini tuh perumpamaan, Pak. Bahwa Hagar itu melambangkan 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Mudah nggak ini? Baca sekali lagi deh, Bu. Kayaknya Ibu terlalu kebawa sama polanya yang lama itu. Baca sekali lagi, pahami dengan baik gitu. Pak, Musa itu mengatakan ada hukum Taurat, ada hukum kasih karunia. Galatia ini surat Paulus. Hukum Taurat Musa yang diterima Musa di Gunung Sinai di tanah Arab, itu disamakan dia sama dengan Hagar, yaitu perempuan yang berada di bawah perbudakan. Bapak ngerti nggak ini? Sedangkan hukum kasih karunia itu adalah anak-anak yang berasal dari Sarah, dari anak-anak perjanjian. Bapak ngerti nggak ini? Mungkin Ibu Yosi perlu lepas dulu masalah perjanjian ya. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging. Inilah hukum Taurat Musa. Dan anak dari perempuan merdeka oleh karena janji. Inilah suatu kiasan. Bapak tahu nggak kiasan? Iya, saya ngerti. Kiasan itu bukan sesungguhnya terjadi, Pak. Itu perumpamaan, itu metafora. Bahwa Hagar ini yang adalah orang Mesir ini, budaknya Sarah ini, melahirkan anak-anak perhambaan yang merupakan lambang dari hukum Taurat Musa yang diterima Musa di Gunung Sinai. Nah, itu berarti pentafsirannya Ibu itu, karena terlalu Baca ini Pak, baca ini. Saya tanya sebentar, Bu. Winef, sebentar, saya tanya. Ini cuma saya sama dia. Apakah Hagar itu berasal dari Gunung Sinai atau berasal dari Mesir? Iya, orangnya awalnya dari Mesir. Kok awalnya dari Mesir? Mampus dah gua. Loh, itu Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan Itu ia kan sama perumpamaan, Pak. Bahwa Hagar yang Yerusalem melahirkan yang anak sekarang. ini disamakan dengan hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Botol kali kau. Sudah dikatakan di situ Galatia 4 ayat 24. Ini adalah suatu kiasan. Bapak tahu nggak kiasan? Iya, kiasan. Kalau Hagar di gunung dia kiasan. Gunung Hagar Bukan. kiasan. Hagar itu yang melahirkan anak-anak perhambaan. Itu sama dengan 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Mampus dah gua sampai teriak-teriak. Iya, ngerti saya, Bu. Itu saya ngerti maksudnya. Supaya ujung-ujungnya kan Yesus. Saya tanya ya, sedangkan Sarah itu dilambangkan dengan Yerusalem. Padahal Sarah itu berasal dari Yerusalem apa berasal dari Ur Kasdim sama dengan Abraham? Sarah itu orang Yerusalem, orang Kanaan
Yerusalem tuh di Hebron di Kanaan, orang Kanaan. Sarah itu orang Kanaan apa orang Irak? Ibu jangan terlalu emosi, Bu. Loh, saya Kanaan, emosi. Bapak memaksakan sih. Sarah Ya, itu gini. orang Irak, Jadi, Pak. Dia bukan orang Ya, Yerusalem. lepas Aduh, dulu, nanti Bu. sudah diam, Kasih diam, saya diam. Diam kamu. Di situ dikatakan ini adalah kiasan. Sarah itu merupakan lambang daripada Yerusalem. Sarah itu berasal dari Yerusalem apa berasal dari Ur Kasdim sama dengan Abraham? Saya tanya sama teman-teman Kristen. Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di Irak, betul? Betul, sama dengan Jadi di situ bukan Abraham. berarti Sarah itu orang Yerusalem, Hagar itu orang Gunung Sinai. Ini botol kali, Kak. Saya nggak bilang Hagar Yerusalem, saya nggak bilang gitu, Bu. Itu saya tahu itu perumpamaan. Tapi yang jelas di situ ada Hagar, ada Sarah gitu loh. Ada Hagar, Pak, ada gini loh, Sarah, Bapak tadi kan bawah menghubungkan Abraham. bahwa Hagar ini adalah orang Arab. Betul nggak? Iya, dia menjadi Arab. Kok menjadi Arab? Orang Mesir kok bisa jadi Arab? Aduh, Teman-teman, kau Nila. orang Italia bisa nggak jadi orang bule Amerika? Ya bisa aja, Bu. Ngampus dah gua. kok bisa aja Pak Bapak ini nalarnya nggak jalan. Kalau dia pindah ke situ tinggal selama-lamanya ya bisa. Beda kayak zaman sekarang ya. Sekarang harus pindah. Bukan, Pak. Aduh, bukan begitu, Pak. Saya tanya, Bapak tadi mengatakan Hagar ini orang Arab. Lalu Bapak mengutip Galatia 4 ayat 24. Hagar itu bukan orang Arab, Pak. Hagar itu orang Mesir. Yang merupakan kiasan bagaimana Musa menerima 10 perintah Allah di Arab, di Gunung Sinai. Dan Sarah itu bukan orang Yerusalem. Dia orang Ur Kasdim, orang Irak. Dan dia merupakan lambang daripada Yerusalem. Aduh, mampus dah gue jelasin kayak begini aja sampai ngeden loh gue. Intinya ada dua, Bu. Ada Hagar, ada Sarah, ya kan? Betul, Itu aja tapi yang Hagar bukan orang Arab, Pak. Dan Sarah itu bukan orang Yerusalem. Iya, nggak apa-apa Ibu bilang kayak gitu. Intinya di bawah Ibrahim, di bawah Abraham itu ada dua istrinya itu, yaitu Hagar dan Sarah. Nah, sekarang yang dipermasalahkan Pak Irwan, kan si Muhammad itu turunan Arab. Bagaimana dia bisa menjadi turunan Irak, turunan si Hagar, sedangkan Hagar bukan orang Arab? Ya, iya kan. Sudah jelas perumpamaan. Lama-lama jadi orang Arab dia di situ, Bu. Lama-lama itu narasi kamu. Ya udah. Tapi darah pokoknya dagingnya dia sudah Mesir, jelas, Pak. ya, Darah sama dagingnya dia. Mesir dia, Itu asli dia. Mesir. Saya kasih tahu Bapak ya, Ini Pak. Saya kasih dilihat. tahu Bapak ya, diam. Abraham itu orang Irak, Pak. Asalnya Ul Kasdim itu di tanah Irak. Sarah juga orang Irak. Lalu dia menyetubui budaknya si Sarah ini namanya Hagar, itu orang Mesir. Dan Hagar itu mengambilkan wanita Mesir untuk disetubui oleh Ismail. Pertanyaan saya, orang Arab kawin sama orang Irak, kenapa orang Mesir kawin sama orang Irak, kenapa hasilnya orang Arab? Itu pertanyaan saya. Sama nih, orang Jerman kawin sama orang Indonesia, kok hasilnya anaknya orang Itali? Bingung nggak lu? Oke, Bu, saya tanya sama Ibu ya, Ibu Yosi ya. Oke, jadi kenapa Yesus disebut orang Nazaret? Karena dia itu besarnya di Nazaret, Pak. Lahirnya di Bethlehem. Nazaret sama Bethlehem itu sama ya? Aduh, Tuhanku Allahku. Sama, Bu. Sama Bu, tanah Israel, Yesus itu Pak, orang istana Yahudi, Israel. bukan? Negara. Bethlehem sama Nazaret sama Pak. nggak? Orang Nazaret itu tidak ada hubungan. Yesus itu tidak pernah disebut orang Itali, dia orang Yahudi. Oke, jadi orang itu, Bu, bisa disebut. Diam. Saya tanya sama Anda, kalau saya ini lahirnya tuh di Palembang, saya itu tetap disebut orang Indonesia nggak? Tapi juga disebut oleh orang Indonesia sebagai orang Palembang, betul nggak? Karena saya lahir di Palembang, setara suku, betul nggak? Betul nggak? Betul. Kok Iya, Anda betul, Bu, bisa betul. mengatakan orang Mesir lama-lama jadi orang Arab, itu dari mana? Orang Mesir kok bisa lama-lama jadi orang Arab itu loh? Nah, gini, Makanya tenang. saya tanya, kalau memang betul bahwa orang Quraisy sukunya Muhammad ini keturunan Ismail, di mana ayatnya di Satu dalam Quran? pertanyaan buat Ibu Kristi. Ibu Kristi mau nanya Bu Kristi. Di dalam Quran dikatakan, di dalam Quran nggak ada Ibu Kristi di sini.
Di dalam Quran dikatakan orang Quraisy itu suku Beduin, orang Beduin, nggak pernah disebut sebagai Bani Ismail, nggak pernah disebut sebagai anaknya Ismail. Kok bisa kamu mengatakan orang pagan Quraisy itu keturunan Ismail itu dari Hong Kong? Dari mana datanya? Lalu satu-satu Bu, Arab dulu. Satu-satu, Arab dulu. Jadi orang bisa saja disebut orang mana itu karena di mana dia tinggal. Begitu Bu. Misalnya Hagar tinggal di Arab, ya dia orang Arab gitu. Pak Irwan, Di mana dia tinggal? sampai hari ini orang Yaman di Indonesia tetap orang Yaman Bahlul. distrik nggak? Iya. Orang Yaman yang ada di Indonesia hari ini sampai Yaman Bahlul. Ya orang Indonesia disebutnya. kalau Mana Yaman Bahlul? dia. Ya sama. Mereka aja. mengaku-ngaku diri, tapi mereka orang Yaman. Secara kalau- organisir mereka tetap orang Yaman. Ya asal bisa. Orang Cina juga kan bisa kan disebut. Iya, tetap orang Chinese, Pak. Tetap orang Chinese ke seluruh Orang dunia. Indonesia. Orang Batak tetap orang Batak, Pak. Kalau dia udah jadi Indonesia, ya Indonesia. Itu sebagai warga negara, Ya, sebagai warga negara, Pak. Ya, berarti kan konteksnya. Orang Yaman tidak ada yang mau dibilang orang Indonesia secara Saya bukan- adat istiadat dan budaya. Saya nggak mendukung orang Yaman sedikit pun ya. Jadi Berarti ya bukan masalah orang Yaman, kan asal usul. Orang Batak, marga Sihotang, ada marga Sihotang sedunia, ada di seluruh dunia mereka. Orang Batak. ya. Tapi dia orang Indonesia, ada di Amerika, Yugoslavia, Kanada. Oke, berarti panggilan orang itu juga bisa dipanggil menurut di mana dia tinggal kan. Apalagi zaman dulu yang belum. Bapak jangan memaksakan yang seperti itu, Pak. Orang Indonesia yang di Amerika nggak bisa disebut orang Amerika. Mereka Udah, orang etnik Indonesia dia, yang etniknya warga tetap negara Amerika. ada. Aduh, Mas. Saya kira cukup lah ya tentang itu. Silakan dipikirin aja. Kenapa kami yang mikir, Bapak yang mikir dong? Kamu lah yang mikir. Kamu yang mikir. Sama mikir lah, sama mikir. Distrik kabupaten kecamatan malah kau suruh kami mikir. Jadi Nanti Mereka sudah warga negara Amerika ya. Dia Seperti mengutip contoh. dengan jelas tadi Galatia 4 ayat 24 itu kiasan. Ya, Sarah itu silakan Sarah itu dipikir. tidak pernah disebut orang Yerusalem ya. Dia tidak pernah lahir di Yerusalem dan tidak pernah besar di Yerusalem. Ya. Itu adalah perumpamaan, dia disebut ibu daripada orang merdeka. Yerusalem baru itu adalah kita, anak-anak Ishak perjanjian. Dia itu orang Irak kalau kita bicara etnis atau asal usulnya. Dan Hagar itu orang Mesir, dia disebut anak-anak perbudakan. Itu sama seperti ketika Musa menerima 10 pentala di Gunung Sinai. Jadi itu perumpamaan atau kiasan, sudah jelas di situ. Ya. Yang saya pengen ini lagi, apa namanya, tentang Ka'bah tadi, Bu. Ibu bilang Ka'bah itu, ya muter-muternya itu kayak sesat gitu, di lembah, terus. Nah, itu saya kira anggapan yang salah dari Ibu. Ya, jadi muter-muter itu bukan orang sesat. Ya. Itu Ka'bah itu lembah dibandingkan dengan bukit. Ada bukit Sofa dan bukit Marwah. Itu dataran rendah, bukannya gitu. lembah. Ya kan? Dan di bukit itulah yang kata Morgan. Tadi dulu. Lembah itu terletak di antara dua gunung. Itu baru definisi lembah. Kalau dataran rendah, itu letak tanahnya yang rendah. Ya. Nggak ada gunung, Pak, di Arab, Pak. Adanya bukit. Paham ya? Itu dataran Betul, rendah, Pak. betul. Gak mungkin Allah yang pencipta ini menyuruh membangun rumah di tempat yang selalu kebanjiran. Gak mungkin. Enak aja sama dong kayak sama rumah gue kayak Jakarta, kebanjiran mulu. Heran juga ya, itu Alkitab kita. Kita yang paham. Giliran dikasih tahu bahwa itu adalah perumpamaan. Ngotot. Alkitab gue dia ngotot. Dia suruh kita mikirkan Alkitab kita. Alkitab kita menjelaskan siapa itu Hagar, siapa itu Ismail, siapa itu Muhammad. Itu Alkitab kami. Lalu diceritakan oleh Al-Quran kalian entah gimana-gimana. Yang mikir seharusnya siapa, bro? Yang dipikirkan yang kemudian lahir Kok kita atau yang duluan mikir? lahir? Kita disuruh mikir, iya. Ngemis dari dulu memang ngemis orang Ibu Sophie. Gimana mereka ngemis Isa itu adalah Yesus?
Shalom Sofi, boleh bertanya? Saya boleh tanya yang lain, Bu? Katanya Injil sudah dirubah-rubah palsu, tapi kenapa pinjam Injil yang palsu itu, Pak Irwan? Nalar dong, Pak Irwan. Ya itu kan sekedar pemberitahuan, Pak. Sekedar pemberitahuan, Pak. Salah, Pak Irwan. Cuci otak dulu, Pak Irwan. Pemberitahuan dari sumber yang palsu itu bagus ya? Ya, di situ lepas dari palsu, palsu. Saya Bu Benef, mungkin barangkali Bapak ini suka makan Indomie yang expired. Ya, kita kasih dia Indomie satu kardus yang sudah expired. Betul. Susu expired. Shalom Bu Benef, boleh bertanya Bu Benef? Saya nggak pernah sih bilang palsu, itu nggak pernah saya, Bang. Saya ikut aja gitu. Misalnya Islam diserang dari pihak Kristen. Nggak berani serang gitu. Islam, kami bombardir. Iya, oke. Jadi misalnya pihak Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dia kematian kebangkitan, jalan keselamatan segala macam. Paling saya membaca lagi, saya akan cari Alkitab dan saya baca dari A sampai Z gitu kan. Dan saya akan lihat dan saya akan bertanya apa yang masa sih kematian kebangkitan, jalan keselamatan, buktinya Alkitab sendiri ngomongnya kayak gini gitu. Ya, jadi saya juga maksudnya ada alasan saya untuk tidak mengimani kematian dan kebangkitan itu dari menurut Alkitab sendiri gitu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan Mesias harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga kok. Betul kali kau. Apa itu Pak Kuetalam? Apa itu Pak Kuetalam? Saya nggak usah diputer ya, nanti kena ban kayak Bang Sipi. Nggak usah ya, Talam ya. Nanti kena ban kayak Bang Sipi. Rusak. Iya, Karena dia bilang ya tadi. Oke, saya tanya satu. Kok kan ada di situ? Oke, saya tanya satu ya. Tadi Bapak mengatakan tawaf keliling Ka'bah dengan telanjang itu bukan agama pagan. Saya bacakan Bapak di Keluaran 28. Ini adalah kitab yang ditulis oleh Musa. Musa berkata kalau kamu menghadap Allah itu tidak boleh dengan telanjang. Tapi harus mengenakan yang namanya pakaian kekudusan dan mengenakan kain lenan putih untuk menutupi tititmu, untuk menutupi auratmu. Supaya jangan kelihatan auratmu atau kamu akan mati di hadapan Allah. Dan inilah ketentuan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertanyaan saya, siapa itu Pak yang ngajari Bapak tawaf dengan telanjang, gondal-gandul kelihatan tititnya? kayaknya orang Islam nggak ada tuh yang tawaf telanjang. Loh, Bapak meneruskan agama pagan Quraisy yang telanjang keliling batu enggak? Kami kan ngikutin Muhammad. Iya, Muhammad kan baru memerintahkan untuk mengenakan kain ihram itu ketika dia melihat wanita itu, seorang wanita yang tawaf dengan telanjang menyanyi. Tapi sebelum orang pagan Quraisy sudah keliling naik haji, tawaf dengan telanjang nggak? Bisa jadi antara Ibrahim dan Muhammad itu agama itu kan berubah-ubah gitu kan. Tapi ada berubah-ubah. Siapa yang ngajarin kalian keliling sekarang hanya mengenakan selembar kain tanpa pakaian dalam? Itu kan baju ihram, baju budak, kayak baju kita hamba Tuhan gitu. Sekarang balik lagi ke hamba Tuhan katanya. Kita agamanya berubah-ubah Pak ya. Pak Irwan, agama itu bisa berubah-ubah ya. Begini Pak TY. Jadi itu kan dari Ibrahim ke Muhammad itu kan lama prosesnya. Ya, Kristen juga kayak begitu dari zamannya Yesus sampai ke zaman sekarang tuh pasti udah banyak perubahan gitu. Begitu juga. Alkitabnya nggak berubah-ubah. Iya, itu secara pelaksanaan mungkin berubah gitu ya. Mungkin secara Alkitabnya atau tulisan-tulisan kamu pakai mungkin berarti nggak bisa disahkan. Pakai mungkin kamu nggak pernah berubah Alkitab kami karena Alkitab kami punya manuskrip. Oke, jadi kayak begitu kami ngikutnya Muhammad. Jadi Muhammad ngajarin kami itu pakai kain ihram namanya. Kain ihram yang tidak berjahit untuk laki-laki. Jadi maksudnya bahwa kita ini harus polos. Iya, kenapa kalian telanjang, nggak pakai pakaian dalam? Saya nggak ngikutin yang telanjang kok. Nabi gimana? Kami Nabi Muhammad. Saya tanya, Anda ketika menaik haji itu pakai celana dalam apa tidak?
Ya itu aturannya memang nggak pakai, cuman pakai 2 lembar aja. Dul gondal gandul. Dul Gondal gandul dong, Pak. Tak tok tak tok tak tok tak tok. Bunyinya tak tok tak tok. Pakai penutup, ya kan? Sudah ya. Dan Musa mengatakan, oh hanya orang pagan, orang penyembah berhala lah yang tidak mengenakan celana dalam. Ya, titik. Jadi jelas Pak, agamamu tuh memang agama pagan. Itu tendensius banget. Loh enggak Pak, itu ada di dalam kitab Taurat Musa. Masa celana dalam jadi masalah? Saya Yang sudah menutup bacakan aurat. bahwa ini coba Bu Inef bacakan Keluaran 28 Bu Inef. Bukakan Keluaran 28. Mana ada celana dalam, Bu, dipermasalahkan situ. Yang penting menutup auratnya, nggak harus pakai celana dalam. Oh, enggak bisa Pak, ada dul gondal gandul. Yang penting Ayat berapa, Bu? Yang penting menutupi Keluaran kan, 28 bukan ayat masalah. terakhir. Celana dalam itu baru jadinya kapan, Ibu? Kalau nggak pakai celana dalam turun berok loh, Pak. Biarin aja, biar yang penting nutup aurat. Nih, Kan. Harun dan anak-anaknya haruslah apa? Mengenakan pakaian kekudusan. Apabila ayat sebelumnya Bu, ayat sebelumnya ke atasnya, 2 ayat sebelum terakhir. Buatlah celana lenan bagi mereka untuk apa? Menutupi apa? Titiknya. Halo. Ya, itu kan tertutup juga kan. Apabila mereka memasuki apa ke kemah pertemuan, apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Inilah suatu ketetapan dari Allah Israel untuk selama-lamanya. Halo. Itu kan aturannya untuk orang Israel ya. Kalau orang Islam itu pakai menutup auratnya itu pakai Allahnya ini. sama nggak? Saya tanya. Allahnya Musa yang memerintahkan untuk mengenakan celana dalam dari lenan harus menutupi titik ini sama nggak dengan Allahmu? Ya, kok giliran kayak gini Allah sama ya. Kalau di yang lain Allah nggak sama gitu. Sama. Saya tanya Allahnya sama nggak? Berarti Allah berbeda. Selalu sama, Kamu termasuk menyembah Yesus dan pagan, Isa Al-Masih kamu juga menyembah sama. Allah Dewa Hubal, kamu menyembah pagan, kamu menyembah berhala. Makanya aturan Taurat Musa nggak kamu penuhi, betul nggak? Kamu dengan Musa telanjang itu tak nggak ada mengenakan celana dalam. urusannya sama orang Islam, nggak ada urusannya Musa sama orang Arab, orang Islam. Lo nggak bisa Beda. dong. Allah kami berkata Beda tradisi. untuk selama-lamanya ini loh. Bapak baca Beda nggak? tradisi, Bu. Ini Itu adalah perjanjian peraturan Israel. yang kekal untuk selama-lamanya. Nabi kami, Nabi Muhammad, Nabi kami bilang Siapa yang mengubah aturan Taurat Musa pakai celana dalam untuk menutupi titik, sekarang kamu nggak pakai celana dalam, tititmu dul gondal gandul. Siapa yang mengubah aturan Musa ini? Ibu senang banget ya bayangin gondal gandul ya. Jadi kami itu Nggak, kasihan ntar kondor, Pak. Apalagi orang tua. Nabi Muhammad, kami ininya nabinya, bukan Musa Nabi Nabi Muhammad mengubah kitab Taurat Musa yang berkata bahwa untuk datang menghadap Tuhan harus mengenakan pakaian kekudusan, diubah menjadi telanjang ikuti agama pagan Quraisy, betul? Nabi Muhammad ngikutin Tuhan, ngikutin Allah. Mana Kami ada ngikutin Nabi orang Muhammad. paganku? Sekarang saya tanya, di mana dikatakan kamu harus mengelilingi Ka'bah dengan mengenakan pakaian ihram? Quran surat berapa ayat berapa? Ya udah itu selesai, itu nggak perlu dibahas, Bu. Itu ihram itu sudah Oh, nggak ada, Pak. Muhammad itu mengikuti ajaran pagan Quraisy yang tadinya telanjang. Kemudian dia melihat seorang wanita, dia naksir sama wanita ini. Wanita ini bernyanyi mengelilingi Ka'bah dengan telanjang. Lalu Muhammad memerintahkan supaya sejak saat itu tidak boleh lagi keliling Ka'bah dengan telanjang. Saya bisa tunjukkan hadisnya. Bahwa ajaran agama Bapak itu mengikuti ajaran pagan Quraisy yang keliling tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Betul nggak, teman-teman? Ya tradisi-tradisi yang jelek kan bisa diperbaiki. Tradisi-tradisi agama yang jelek kan bisa diperbaiki, ya lebih beradab gitu kan. Itu kan cuma tradisi. Berarti dia merubah-rubah perintah Tuhan loh. Itu kan menyembah Tuhan berhala. yang mengenakan pakaian ihram itu Allah. Kenapa sekarang jadi Muhammad? Pertanyaan saya, di mana Anda dikatakan sekarang jangan lagi tawaf dengan telanjang tapi pakai pakaian ihram? Itu ayat berapa dalam Quranmu, perintah Allahmu? Itu ajaran nabinya kami, Bu. Itu sudah selesai urusannya. Kalau berarti bukan perintah Allah, betul nggak, teman-teman? ihram, ya pakai ihram, syaratnya ini gitu. Itu sudah selesai di dalam Islam. Berarti Nabi menabrak perintah Allah. Ya, ajaranmu ajaran manusia itu. Nabi kami kan ngikutin Allah. Penyembah Allah yang- manusia berarti.
Kalau Allah yang ngikutin punya- Allah ya ini tadi. Ya itu untuk Musa, itu Nabi Muhammad kan beda. Musa Muhammad kan beda, Bu. Artinya Termasuk ngikutin cium Muhammad batu, ajaran Pak. siapa? Ajaran mana? Ini nggak selalu sama tradisi. Global. Di masing-masing bangsa itu nggak sama tradisinya, Bu. Tergantung kejadiannya. Misalnya orang Arab nggak ada hari Sabat. Sabat itu kan kejadiannya Musa dulu. Itu nggak ada sejarahnya di Arab kan kayak gitu. Iya. Jadi nggak perlu Iya, pakai Sabat. itu dirubah. Enggak, itu dirubah Nabi Muhammad karena ada ayatnya seperti itu. Kau harus beda dengan orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Makanya dulu juga Nabi Muhammad menganjurkan kalian tuh berambut pirang. Karena biar harus ada pembeda sama orang Yahudi. Masing-masing bangsa dia punya tradisinya masing-masing, Mas. Nggak usah dipaksakan gitu. Nggak usah harus sama Anda gitu. Pak. Nggak perlu. Ini kalau Anda seperti itu mindsetnya, pola pikirnya, Anda ingin semua orang Indonesia sama kayak Anda, itu nggak benar. Kita ini harus bineka tunggal ika. Ya siapa Jadi yang begitu, menceritakan ini tawaf telanjang nggak pakai celana dalam? Itu pertanyaan saya. Bahkan Pak Irwan, itu batu sahabat-sahabat hitam nabimu, sahabat-sahabat nabimu melakukan hubungan seksual di sekitar Ka'bah itu, betul apa enggak? Nabimu melakukan kawin muta'ah di sekitar Ka'bah itu dengan segenggam kurma, ya apa enggak? Ya apa enggak? Sahabat nabimu mengatakan air mani kami masih menetes ketika Yang Muhammad penting- menyuruh kami Berapa? berapa? Loh, tapi air Ibu mani terlalu sahabat nyari yang menetes karena mereka melakukan hubungan seksual di sekitar Ka'bah itu. Saya nggak tahu ada yang kayak gitu-gitu. Ya, Ibu Masa ngarang sampai berarti. begitu sih kalimat Quran? Ini kan sudah dunia modern, Pak, bukan lagi kuda gigit Mana besi, di Pak. ayat mana di Al-Quran kayak begitu? Itu terlalu Loh, kelewatan. di hadismu, Pak. Tadi saya tanya, di mana ayatnya dalam Quran kamu tawaf mengenakan ihram? Kamu bilang itu tidak ada. Ada pakai ihram di dalam Al-Quran. Mana ayat berapa? Ayat berapa? Mana? Di mana? Hari ini ya. Ayat berapa? Ayat berapa? Jangan lagi kamu tawaf di Ka'bah dengan telanjang, tapi kenakanlah pakaian ihram. Mana ayat berapa? Nggak ada yang ngomong kayak telanjang-telanjang gitu, nggak ada. Tapi kalau suruh pakai ihram ada. Nggak usah terlalu kayak begitulah, Bu, maksa-maksa gitu Pak, ya. di Saya juga hadis bisa. dikatakan Muhammad sejak saat itu melarang lagi tawaf. Jangan kamu lagi tawaf keliling Ka'bah dengan telanjang, tapi kenakanlah kain ihram. Itu ada di dalam hadismu. Pertanyaan sekarang di mana ayatnya dalam Quran Allahmu berkata jangan lagi kamu telanjang dan kenakan baju ihram? Mana ayatnya di dalam Quranmu mana? Loh, itu bagus dong, tradisi-tradisi yang jelek tuh diperbaharui kan bagus. Ini otaknya nggak jalan nih orang, males ya Salah. ngomong sama lo. Bagus, iya bagus. Tapi Mana? berarti Ayatnya di Muhammad mana bukan nih? Saya udah ngikutin siapin nih Allah. Quran nih. Saya udah siapin nih Quran saya nih. Saya udah siapin Quran saya. Di mana ayatnya? Zaman dulu itu jauh lebih nggak beradab lagi, yang lain-lain juga. Woi, di mana ayatnya, woi? Nih, saya udah siapin Quran saya nih, woi. Nggak penting, woi. Nggak penting. Jadi mendingan gini, kenapa Yesus dia nggak rela? Kalau nggak penting nggak usah lah kamu Gini, Hasan. mempertahankan Jangan apa-apa. situ, Hasan. Kamu nggak bisa mempertahankan dalilmu. Nah, Kamu tadi kenapa meminta Yesus? saya ayat dari Quran. Kenapa Sekarang saya Yesus minta kamu nggak ayat dari rela Quran, mati kamu di nggak kayu bisa salib? tunjukkan. Kenapa? Kamu diam. Itu ada ayatnya dalam hadis, air mani sahabat Nabi Muhammad menetes. Nggak perlu saling apa namanya. Saya bukan untuk membuat Bukakan Quran, Pak. Ayatnya mana? Tidak lagi boleh tawaf dengan telanjang mengenakan ihram dalam Quranmu. Ayat berapa? Siapa yang turunin? Nggak tahu saya. Kamu nggak yang turunin? Turun sendiri berarti dia itu, Bu. Nah, aku nggak nurunin ya. Aku masih menunggu nih. Di Quran tuh ayat berapa sih yang mengatakan kalian jangan lagi sekarang tawaf dengan telanjang, tapi kenakan pakaian ihram tuh ayat berapa itu? Katanya perintah Allahmu. Mana ayatnya mana? Tidak ada, belum dibuat. Ini untuk mempertegas orang di bawah ya. Kita tidak turunin tapi dia kabur. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan narasinya. Nah, betul. Dia minta kita dalilnya dalam Quran, dan dia sini nggak bisa nunjukkan dalilnya dalam Quran, betul nggak teman-teman? Iya, betul. Iya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan narasinya. Itu kan narasi dia tadi, Bu. Iya. Tapi di kita Enggak, yang ayat aneh nggak itu ada. loh. Mengenakan pakaian ihram. Itu perintah Allah, Bu. Mengenakan pakaian ihram. Saya tanya ayatnya ayat berapa dalam Quran?
Yang Allah memerintahkan jangan lagi kamu tawaf dengan telanjang tapi kenakan pakaian ihram. Nggak ada ternyata. Nggak penting katanya. Iya jawabannya Oh nggak. ini dia, masuk lagi dia Bu. Mana Pak? Tunjukkan Pak. Mana ayatnya dalam Apa? Quran? Kalau haji ya pakai ihram, ada di Al-Quran. Udahlah gini, nggak usah terlalu Anda mau masukkan saya Kristen nggak bisa. Saya juga nggak menarik Anda jadi Islam. Jadi nggak usah terlalu ngotot-ngototnya gitu amat gitu loh. Ya kan? Betul apa enggak? Masukkan Anda dalam Yang bilang ke kita, aduh Tuhan. Yang bilang mau mengkristenkan Anda itu siapa Pak Irwan? Ya, Kan buat kamu apa bernarasi kita? ada ayatnya. Ini sudah saya siapkan nih Quran saya. Kalau Iya, kamu nggak mau saya bilang saya orang Kristen bilang ini Quran saya terserah kamu. Tapi ini saya punya HP di dalam sini ada Quran. Saya bilang ini Quran saya. Di mana? Saya udah siapin. Ya, saya kira gini aja. Mana ayatnya? Jangan kamu bilang nggak penting. Penting bagi Islam itu kita ada. supaya tidak modal congor doang. Biar kami percaya bahwa Quranmu memang ada menulis seperti itu. Pakai Jangan ihram. kamu bilang nggak penting. Bagi kamu nggak penting. Bagi kami penting supaya kamu nggak congor aja bagi kami. Ayo di mana? Ya, itu Mana ngapain ayatnya orang- Pak? Mana ayat dalam Quran? Ini Jangan apa? lagi tawaf telanjang. Sekarang kenakan pakaian ihram. Ayat berapa? Nah itu nanyanya salah itu. Anda mau kami tawaf secara... Terserah ayat mana? Terserah ayatnya apa ayatnya. Enggak gini, Anda mau kami tawaf dengan telanjang gitu. Ini botol Berarti- lagi nih orang ya. Kamu capek Kok dah. pinter Gat, ngeles, kok memang. yang ngomong Gat, aku udah capek nih sama nih orang. Tunjukkan ayatnya Pak Irwan, tunjukkan. Kata Pak Irwan ada ayatnya. Kasih tahu lah ayatnya itu di Ayat mana. pakai ihram itu ada. Ihram. Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Mana? Nah itu yang kita maksud di ayat Di mana? Ayat mana? Di ayat mana Di mana? Pusu Kuntus? Nggak tahu, kan kalau kita huruf. Ada, saya carikan ya. Saya memang nggak hafal ya, nggak tahu. bukan Iya iya berarti nggak ada. cari Pak cari. Oke, Carilah, cari. Tunggu. Soalnya kita juga punya Quran soalnya. Kalau dari teman-teman Islam pasti kalau misalnya dia bilang ayatnya banyak. Kalau Tapi dengan satu sedikit dulu udah bisa nggak ada. ditunjukin. Gue tahu kok malah. Belum dibuat itu. Ibu Sofi senang ya kalau kita tawaf telanjang. Lihat telanjangan kalian, malah ada yang buka-buka pakaian ihram tuh sampai telanjang bulat, betul nggak di Ka'bah itu? Tanya, itu dia Bu. Aduh, terlalu berlebihan kalau gitu ya. Kok berlebihan? Yang berlebihan itu Anda, Iya, Pak. berlebihan, Bu. Lah buktinya pelecehan Buat seksual apa? banyak terjadi di Ka'bah kok. Siapa yang cerita? Yang cerita adalah orang-orang yang pernah naik haji ke sana, betul nggak teman-teman? Pelecehan seksual di gereja juga banyak, Bu. Udah cari ayatnya aja Pak cari ayatnya aja. Ini Cari terlalu ayat. nggak- Pak cari ayatnya dulu, dalilnya tunjukkan. Ya, Pelecehan seksual. mendingan ya, udah, maksudnya kita udah setua kayak begini, nggak usah sampai ke sono-sono cara ngomongnya. Loh, memang itu terjadi kok. Mereka sendiri yang cerita. Iya, Terjadi itu banyak pelecehan seksual ketika mereka naik haji. pelecehan seksual di gereja oleh paus juga ada kan? Botol Betul nggak? kali kau. Nah, iya kan? Ada nggak ayatnya ke gerejalah kamu jangan pakai pakaian dalam dengan telanjang? Ada nggak? Anda maunya kita pakai telanjang aja gitu? Anda maunya begitu? Orang ini nggak berpendidikan ya. Kamu pendidikan terakhirnya apa sih kok nggak bisa diajak ngomong? Ya nggak penting. Anda maunya Pelecehan begitu? seksual ketika naik haji, ketika tawaf itu terjadi. Kenapa? Karena kalian telanjang, bulat, nggak pakai baju dalam ketika tawaf. Itu sudah nggak benar ngomongnya. Loh, yang cerita bukan saya, yang cerita tuh orang-orang yang haji. Ibu, itu bukan ajaran, Kalau oknum itu bisa saja di mana saja, bukan hanya di Islam, di Kristen juga banyak. Terserah, tapi pelecehan itu terjadi karena memang nggak pakai baju dalam. Di Kristen juga kawin laki-laki sama laki-laki juga banyak sekarang. Nggak ada, kami tidak mengakui Ada itu sebagai agama pastor di Itu gereja. oknum. Kawin laki-laki dengan laki-laki. jangan. Nah, ayat. Alkitab kami tidak mengajarkan seperti itu. Kalau Mana ayatnya? Tunjukin. telanjang itu ada Ya di sudah, dalam kita hadismu. juga nggak mengajarkan Tawaf dengan telanjang itu pelecehan. ada di dalam hadismu. Kamu memang dul gondal gandul udah nggak pakai celana dalam, itu memang kamu. Ya, saya nggak mau kebawa ngomongnya. Loh, kamu sendiri tadi saya rekam, kamu mengakui bahwa kamu naik haji nggak pakai celana dalam, betul nggak teman-teman?
Loh, tapi kan menutup aurat. Masalahnya menutup aurat. Menutup aurat. Tadi loh, menutup aurat tadi loh. Harus mengenakan celana dalam. Menutup Baca aurat orang di pakai 228 ihram, ayat Ibu. 42. Aduh, Ibu ini terlalu tendensius ya. Menutup ihram, Pak. Menutup aurat pakai ihram, baju ihram. Oke, saya tanya sekarang. Kalau ada orang tidak mengenakan pakaian dalam, cuma pakai pakaian luar aja, apakah itu sudah menutup aurat? Ya nggak kelihatan sama orang namanya menutup aurat itu. Botol kali kau. Pertanyaan saya sekarang, kalau ada orang nggak pakai pakaian dalam, nggak pakai baju dalam? dalam, Kok maksa ya dulu? Ibu ini maksa ya, nggak boleh Bu, maksa kayak gitu. Biarin aja orang punya. Pak, orang biarin. pagan Quraisy itu keliling tawaf Ka'bah dengan telanjang apa tidak di dalam hadismu? Anda maunya kita jadi pagan gitu ya? Pak, orang pagan Quraisy keliling dengan telanjang apa tidak di dalam hadismu? Anda kan maunya kita jadi pagan kan? Orang Gitu kan? pagan Quraisy itu keliling tawaf di Ka'bah dengan telanjang apa tidak di dalam hadismu? Kita milihnya nggak Pak, jadi orang apakah pagan. orang pagan Quraisy itu keliling dengan telanjang di dalam hadismu apa tidak? Kita milihnya nggak jadi pagan. Pak, Bu. orang Quraisy itu keliling tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat di dalam hadismu apa tidak? Ibu kasihan deh Ibu ini. Pak, Aduh. orang Quraisy itu keliling Ka'bah dengan telanjang bulat di dalam hadismu apa tidak? Ayo lagi Bu. Jawab. Jawab kamu. Kok nggak berani jawab? Kasihan Ibu itu emosi gitu ya. Kasihan kamunya. Kamu Kasihan, meneruskan Ibu. ajaran pagan Quraisy, telanjang bulat kamu itu. Itu kan maunya Anda, kita bukan orang pagan. Botol Ya kan? kali kau. Makanya Kita kamu menutup jawab aurat. iya apa tidak. Kamu jawab iya Bu, tidak Bu. Jawab. Kita menutup aurat, Ibu. Tableng, jawab. Iya apa tidak di dalam hadismu orang pagan Quraisy penyembah berhala itu keliling tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat. Jawab iya atau tidak, itu aja jawabnya. Itu menutup aurat, Ibu. Jawab Pak, apakah orang pagan Quraisy naik haji, tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat apa tidak? Kita hajinya pakai ihram, Ibu, nutup aurat. Oi, Ini pertanyaannya apa jawabannya? telanjang atau tidak? Orang Iya pagan atau Quraisy. tidak? Bukan kita pakai bukan. Lain. Ya atau tidak jawabnya? Orang pagan Quraisy itu naik haji. Haji itu sudah dikenal itu ritual pagan. Orang pagan Quraisy itu naik haji dengan telanjang bulat keliling tawaf di Ka'bah apa tidak? Itu pertanyaan saya. Tidak telanjang, tidak telanjang. Siapa yang telanjang? Nggak ada yang telanjang. Ngerti? Teman-teman coba ini bayangin ya. Hadisnya masih disangkal loh. Orang pagan Quraisy telanjang bulat keliling tawaf di Ka'bahmu. Dia masih sangkal. Loh, kita bukan orang pagan Quraisy. Tanya orang Kita pagan orang Quraisy. Islam. Kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak pertanyaan saya? Saya tanya orang pagan Quraisy. Orang pagan Quraisy keliling, naik haji, tawaf dengan telanjang bulat apa tidak? Itu pertanyaan saya. Bisa jadi begitu, tapi kami bukan pagan Quraisy. Kami bukan pagan Quraisy, kami Islam ngikutin ajaran Muhammad. Diam Pak. Kamu jawab aja iya. Ya, orang pagan Quraisy itu telanjang bulat, naik haji dengan melilingi Ka'bah dan kamu meneruskannya. Kamu meneruskan ajaran pagan Quraisy itu. Ibu ini kesian ya, menggiring ya. Nggak perlu Ibu kayak gitu. Cukup saya jawab, kami nggak telanjang kalau haji. Jelas ya Kami teman-teman ya. pakai, ya. Islam adalah penerus ajaran pagan Quraisy. Berarti Dan ajaran kamu naik bukan haji, pagan. tawaf telanjang itu sudah ada sejak zaman sebelum Muhammad. Berarti bukan Dan pagan Muhammad mengubahnya dengan cara apa? Sekarang kamu tidak boleh lagi telanjang, tapi pakai kain ihram, kata Muhammad. Jadi Muhammad itu meneruskan ajaran pagan Quraisy yang keliling tawaf itu dengan telanjang dari pagan Quraisy. Justru pagan-pagan itu kan harus dirubah kan kebiasaannya. Ya, Yang jelas mengelilingi Ka'bah itu contoh dari Nabi Ibrahim, ya kan. Tapi yang sopan nggak beradab, ya kan. Kalau ada yang menjadi telanjang, Gimana Ibrahim mengelilingi Ka'bah dengan telanjang? nggak mungkin Nabi Ibrahim mengelilingi Gimana Ka'bah. Ibrahim keliling Ka'bah dengan telanjang? Nggak mungkin Nabi Ibrahim mengelilingi Ka'bah dengan telanjang, nggak mungkin. Oke, jadi kenapa ada pagan yang telanjang? Itu kreativitasnya mereka sendiri mungkin. Kan begitu. Mana datanya Pak Ibrahim melilingi Ka'bah mana? Ya cari aja sih. Tidak ada Pak. Mungkin nggak Ibrahim Tidak mengelilingi pakai Ka'bah? mungkin, tidak pakai mungkin. Mana datanya? Ka'bah.
Anda nggak Ibrahim mau tidak pakai pernah akal. mengelilingi Ka'bah, Pak. Anda nggak mau pakai akal, cuma pakai perasaan, emosi. Bukan, makanya kita minta data. Iya, data Anda cuma memenuhi emosi Anda aja. Tidak, kami kan Alkitab. Bapak kan cerita Ibrahim mengeliling mana, Pak? Di mana Kalau Bapak cuma- baca? Itu cuma ngotot-ngototan namanya. Kok Ya, ngotot minta data kok ngotot, Pak? Pakai data, Pak. Jangan pakai otot. Saya minta Iya. datanya di mana Ibrahim keliling Ka'bah. Datanya mana? Itu Kita buka nggak perlu sekarang. carikan datanya. Ibrahim nggak mungkin ngeliling Ka'bah telanjang, itu nggak mungkin banget gitu loh. Jangankan telanjang, di mana dia bukti mengelilingi Ka'bah? Kita nggak cerita telanjang dulu. Di mana Bapak lihat? Ya udah, Anda kalau nggak itu kan imannya kami percaya. Itu ada murtadin tuh, ada Ya, murtadin di tuh. mana ditulis? Murtadin tuh dua-duanya di atas tuh. Nggak perlu itu kayak anak kecil ya, kayak anak Kok kecil. kayak anak kecil, Pak? Ini kan menyangkut iman, Pak. Iya, iman Bapak Anda, disuruh iman nyongsor, Bapak. iman kami ya iman kami bahwa Ibrahim itu membangun Ka'bah dan mengelilingi Ka'bah, ngajarin sama anaknya sama. Tidak ada ditulis. Di mana Ceritanya ditulis? Ibrahim di mana? Itu Ka'bah di mana? Astagfirullah, ya Allah, ya Robbi. Nggak usah dipikirin. Salam. Saya naik lagi nih. Itu kayaknya Bisa terlalu dibuka Sahih Bukhari 356 Bu Inef. Biar kita main data aja ya. Pakai data, Pak. Bapak tuh ngotot-ngototan. Justru saya itu ngotot, saya minta datanya. Kami itu orang Islam, Bu. Kami itu nabinya Nabi Muhammad, bukan kepagan Quraisy. Enggak, datanya di mana, Ibrahim? 356. Ntar kalau bisa diunjukin, kamu mau apa, Irwan? Apa itu? Silakan. Kalau bisa diunjukin ayatnya, Kami mengikuti. yang bisa, kamu mau apa? Kami mengikuti. Soalnya kamu ngotot banget dari tadi. Apa? Kamu mengikuti Muhammad, tapi Muhammad mengikuti pagan Quraisy. Enggak ngikutin, buktinya dia pakai ihram Nabi Muhammad. Loh, Muhammad meneruskannya. Muhammad tetap keliling tawaf dengan telanjang di Ka'bah, nggak boleh pakai pakaian dalam. Tradisi Yang tawaf bukannya itu hanya pakai sudah pakaian ada. ihram. Tradisi tawaf itu sudah ada Muhammad sejak. meneruskan ajaran 356 Bu Inef. tawaf di Ka'bah. Pengen banget kita jadi salah ya. Bukhari 356. Ya silakan buka aja. Jadi makanya Irwan pelajari bahkan ini dong. Iya nggak apa-apa. Kita kan, Anda ngerti nggak kita tuh nabinya Kamu menarasikan Ibrahim tawaf keliling Ka'bah, bangun Ka'bah, di mana itu ayatnya? Di dalam Alkitab kan nggak pernah Ketika ada. dia sudah putus asa sama orang Yahudi tidak mau Loh, tadi itu udah dikasih tahu kan ayatnya. asa di akhirnya nih. Pak dibaca, Pak Iwan dibaca itu, Pak. Ya itu kan tentang sejarah ya, tentang sejarah. Kami tuh ngikutnya Muhammad, ngerti nggak sih? Suara saya kedengaran? Ngikutnya Muhammad. Suara saya kedengaran Irwan dengarkan dulu nih, saya sudah bacakan nih. Dengarkan dulu Irwan. Ya Rasulullah, jadi kan ngikutnya Muhammad gitu. Irwan, makanya dengarkan, belajar ya. Buka hatimu, dengarkan. Ya, Itu tertulis baca jelas aja, Mak. Baca aja, Mak. di Sahih Bukhari nomor Ya, silakan 356 ya, telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah ya. Terakhir saja saya baca ya. Pada hari Nahar, dalam kurung Idul Adha, Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji. Perhatikan, saat pelaksanaan haji di Mina, kami umumkan bahwa orang musyrik, perhatikan, Itu orang orang musyrik tidak boleh berhaji setelah tahun ini dan tidak boleh tawaf dalam keadaan tidak berpakaian telanjang ya. Ya, terus? Humaid bin Abdurrahman berkata, kemudian Rasulullah SAW membonceng Ali pada tunggangannya dan memerintahkan untuk mengumumkan surat Al-Bararah atau Al-Bararah ya, atau dalam kurung ya. Abu Hurairah berkata, lalu Ali mengumumkan bersama kami bahwa penduduk Mina pada hari Nahar, bahwa penduduk musyrik tidak boleh ya,
tadi ikut orang-orang musyrik itu. Bapak itu pakai logika dong. Tadi Bapak aja nggak pernah mau menunjukkan Sekarang ayat kok. Anda Kita ngomong pakai menunjukkan ayat logika, kok. tapi Anda diajak ngomong pakai logika nggak mau. Loh, Logikanya artinya Pak, artinya Pak Iwan. Di mana Muhammad nggak pakai Artinya, logika? artinya Pak Irwan, sebelum keluar pengumuman ini, berarti mereka telanjang tadinya. Enggak, siapa bilang? Mana buktinya mana? Ya, Jangan pakai inilah aku. dia, tidak boleh dengan keadaan telanjang, tidak boleh lagi berhaji dan tidak boleh lagi ke dalam keadaan telanjang. Mana buktinya Muhammad tidak pakai pakaian mana? Mana? Bapak ngerti nggak? Sebelum keluar ini. Waktu Muhammad Asal belum dulu. jadi nabi, Dulu, Bapak waktu ngerti Muhammad nggak belum ini? jadi nabi, dia telanjang nggak bro? Baca dulu hadis itu Ya, secara saya urut. mengatakan Pertama-tama ikut bangsa Udah Quraisy lah, dulu udah, kan. nggak penting ini Berarti dia telanjang toh? Oh nggak penting. baca dulu hadis Kalau itu nggak bro. penting nggak usah Baca masuk, hadis Pak. secara Pak. urut dari atas. Apa? Pada Pak, mulanya kalau nggak penting, semua keluar aja, mereka Pak. berhaji. Kami percaya sama Muhammad, bukan percaya sama Enggak, kita nanya ini, kalau bapak anggap nggak penting, bapak keluar aja. Nih, Ini terserah, keluarin orang aja. itu melakukan Coba keluar, Pak. haji Bapak tahu dengan exit kan? telanjang 2 kali. Nggak ada gunanya di sini Pak. Apa semua nggak penting ngapain di sini Pak? Hah? Kok maksa amat gitu ya? Kami ngikut Muhammad. Bukan. Kalau Anda masuk sini, Anda mau diskusi. Kalau nggak mau diskusi, nggak penting keluar. Ya, ini Buat apa Anda di sini diskusi. kalau nggak penting? Ini diskusi, tapi Anda jangan maksa dong. Anda ngomong apa-apa nggak penting, ngapain di sini? Anda tuh nggak punya Keluar aja kalau nggak data penting. dari tadi. Ini loh kami berkata nih loh, ini kami pakai. Kok Anda jadi marah ya? Kok marah Mau gitu ya? Ngomong melaksanakan kayak gini aja ibadah marah haji gitu. dengan telanjang sebelumnya ini loh. Ini loh. Nabi Sebodoh Muhammad begitu dengan tua juga, Pak. telanjang. Aneh ya? Aneh sekali Anda ini. Marah gitu. Ini. Loh, Anda yang aneh. Nanti Ya, pada zaman ya. Udah zaman nggak punya data, nahar, nggak punya data. zaman haji nahar itu baru dirubah. Setelah haji nahar, bahkan orang musyrik tidak boleh berhaji lagi. Jadi urut-urutannya begitu. Setelah hari nahar, orang musyrik tidak boleh lagi. Tadinya mereka semua tidak pakai pakaian memang. Termasuk Muhammad nih loh. Mereka melakukan ibadah haji dengan telanjang, termasuk dengan sahabat-sahabatnya nih loh. Ya. Berapa kali yang tercatat? Di dalam hadis 2 kali. Sebelum 2 Fathu kali, Makkah itu betul. Muhammad naik haji dengan telanjang. Itu memang tradisi musyrik itu. Tradisi pagan Quraisy, Ya. orang musyrik. Nampak wajah nggak boleh, tapi bugil boleh ya. Iya. Ya kan nggak Berarti kelihatan ini ya, orang-orang Pak. musyrik ini juga naik haji, betul nggak Pak Talitako? Iya, benar, betul. benar. Tadinya itu memang muter-muter semua. Nah, makanya nanti dikatakan pada zaman nahar itu Idul Adha, ya, itu mereka tidak boleh bertelanjang. Nah, setelah itu mereka masih boleh ikut muter, tetapi tidak berpakaian. Nah, setelah zaman nahar di zaman Ali, ya, Abu Bakar mengumumkan bahwa tidak boleh lagi mereka melakukan haji, bahkan dilarang melakukan haji. Makanya setelah itu namanya dikuasai oleh Muhammad dan pengikutnya. Jadi orang-orang yang pagan tadinya nggak boleh lagi, nggak boleh ikut muter. Dan Anda tahu ya, Muhammad melakukan haji itu masih ada patung-patung berhala di Ka'bah itu. Iya. Belum dijatuhin. Betul. Jadi Muhammad melakukan haji dengan menyembah patung-patung berhala itu. Itu Anda perlu tahu, Fatu Mekah, penyingkiran semua patung itu baru kira-kira 2 tahun sebelum dia mati. Oi, umat Paulus bingung. Loh, Kesurupan itu nih ya. aja. Agama Itu aja. pagan Islam kesurupan nih ya. Setelah terbukti bahwa yang mereka lakukan itu adalah umat berhala, kesurupan. Gak akan saya naikkan kamu kesurupan ya. Islam. Dan saya bisa tampilkan ketika orang-orang Aisyah berpendapat bahwa menurut mereka itu orang-orang Ansar itu tidak mau gitu loh, tidak mau Safa dan karena Marwah. mereka ya Safa dan Marwah mereka itu ritual teringat itu ritual pagan, ya dia nggak mau, bahkan Aisyah berkomentar di situ. Ya, mereka Mau. tidak mau karena kami ingat nih, yang dulu kami ingat muter kan Safa ritual dan Marwah pagan tuh. itu Gitu. di Safa dan Marwah itu. Tapi Ya. itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Syiar Allah. Ya. Ya. Nah itulah ya. Jadi pagan Quraisy teman-teman ya.
Jangan di-kick dong saya, Bang. Saya pasti kick kamu. Kamu nggak pakai data kok. Iya, ya gini, Saya Mbak. manusia. Saya itu Tuhan dan Allah di Komal ini. Ya? Oke. Jadi kalau Siap. kamu tidak ikut aturan saya kick, nggak pakai data, ngotot kau. Oke, saya boleh ngomong sekarang, Mbak? Ngomong berdasarkan data, betul gak Nabimu naik haji dengan telanjang tadi, berdasarkan hadis tadi? Kalau itu saya nggak pernah lihat datanya. Nggak ada datanya saya pernah temukan. Ini datanya di mukamu tadi, di mana mukamu ini tadi, di Mana? matamu. Ini tadi datanya katanya nggak ada, katanya di mukamu, ini Enggak, di matamu. Muhammad yang keliling dengan telanjang itu mana datanya? Lah ini kami melaksanakan ibadah haji itu, kami tuh siapa di situ? Ya kan nggak telanjang situ, Bu. Oh, mampus dah gua dah. Udah Pak Talit, aku serahin sama kamu deh Pak. Tadi aku ini menem tekanan darah tinggi loh nih lama-lama. Ya, jangan terlalu amarah, Bu. Jadi Jangan, Bu. nanti Nah, jadi coba bro, saya begini gini, kamu lihat ya, hadis Oke. baca hadisnya dari atas. Iya, saya sabar kok. Coba. Ya, ada berapa proses itu kira-kira haji itu? Apa itu? Prosesnya? Ada Dia proses mereka melarang musyrik tidak boleh berhaji lagi. Iya, kenapa misalnya Baca dengan bersuara coba. Pada Dari hari mana? nahar Dari mana gua baca? dalam Dari kurung. mana? Nah, pada hari nahar itu. Pada hari nahar itu sudah tampilkan bunyi. Pada hari Nahar Idul Adha, Abu Bakar mengutusku kepada para pemberi pengumuman saat pelaksanaan haji. Di Mina, Kepada pemberi kami pengumuman bahwa siapa? musyrik Pemberi pengumuman siapa? Pemberi pengumuman kira-kira siapa? Abu Bakar kan? Iya, itu kan kepada pemberi pengumuman. Yang memberi pengumuman kira-kira orang Islam atau orang musyrik. Ya ngomong aja kasih tahu. Aduh, kok gue Makanya perhatikan ketika Anda membaca, pelan-pelan dibaca, dipahami. Jadi membaca untuk memahami. Ulang. Silakan. Gue bukan anak kecil ya. Pada Silakan. hari Nahar Idul Adha, Abu Bakar mengutusku. Ku ini ada seseorang berarti yang ngomong berarti, yaitu Abdul Rahman ya kan. Kepada para pemberi pengumuman, berarti ada orang lain yang harus memberi pengumuman. Saat pelaksanaan haji di Mina kami umumkan bahwa Nah, itu dulu satu kalimat dulu. Ya. Jadi si Abu Rahman ini disuruh memberi kabar kepada pemberi pengumuman. Pemberi pengumuman siapa kira-kira, Bro? ya pemberi pengumuman dari Siapa kira-kira? kelompoknya dia. Dari Para kelompoknya, imam ya, para imam. dari kelompoknya. Ya menurut Anda siapa? Ngomong aja nggak usah kayak Enggak, gini loh, satu kalimat dulu pahami. apa tuh? Abdurrahman diutus oleh Abu Bakar kepada pemberi pengumuman. Ya terus Siapa yang kira-kira pemberi pengumumannya itu? ya pemberi pengumumannya timnya Abu Bakar berarti kan? Ah, betul. Oke, silakan. Tim sukses. Tim suksesnya Abu Bakar, silakan. Betul. Silakan. Baca lanjut. Di Mina kami umumkan bahwa orang musyrik tidak boleh berhaji. Orang musyrik itu berarti bukan orang beriman. Ngerti? Berarti Orang sebelumnya musyrik. orang musyrik itu juga melakukan ibadah haji, betul? Nah, itu loh Musyrik maksudnya. bukan orang beriman, oke? Aku enggak peduli. Itu Bukan orang kata-kata tidak aku. beriman. Orang musyrik itu adalah orang yang mensekutukan Allah. Jadi mereka Musyrik itu percaya beriman, kepada bro. Mereka naik haji. Allah, tetapi juga mereka Nah, itu betul, mencium Pak Talit sesuatu aku. di situ. Ini Itu loh. sejati, Pak Talit Iya, tadi dulu musyrik berarti muslim. kan bukan kelompoknya Muhammad kan berarti kan? Yang kita tidak Iya, musyrik itu juga melakukan haji. Berhala dia. mereka mensekutukan. Makanya lah kata la syarika gitu loh. Ya, jangan mendominasi dulu ya. Oke, dengarkan saya. Orang musyrik itu, jadi orang di orang Quraisy itu ada yang masuk Islam, ada yang belum. Jadi yang belum itu disebut orang musyrik. Itu ngerti nggak? Ya nggak? Ngerti nggak? Mereka juga naik haji, betul? Orang musyrik. Iya, mereka naik haji. Intinya mereka naik haji kan. Mereka juga melakukan Banyak haji. yang haji, banyak yang haji. Itu haji itu sebelum Nabi Muhammad sudah ada, sudah. Pokoknya sejak Nabi Ibrahim itu bukan orang pagan, orang musyrik. anak Betul cucu nggak? keturunannya, Ini bukan orang pagan, orang musyrik. keturunannya. Orang musyrik juga naik haji. Dengerin betul nggak? dulu Orang yang Ibu. mempersekutukan Allah ini juga naik haji, betul nggak? Penyebab Ibu, pagan Iya, berhala juga naik iya. haji. itu loh maksudnya itu, Bro. Gini Mas, makanya dengerin dulu saya ngomong, jangan ngomong terus.
Gini, jadi haji itu tradisi yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Jadi keturunan. Nah, coba kalau kamu ngomong sejak zaman Ibrahim ada datanya nggak? Ada datanya nggak? Karena kamu ngomong sejak zaman Ibrahim ada datanya nggak? Dulu dengerin dulu, lu pakai logika lo dong. Mau dia minta data. Loh, itu haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Datanya mana? Datanya nggak jadi gue. Mana? Nggak ada. Saya belum pernah Mana mendengar si datanya, Ibrahim mana? itu Jadi melakukan kalau haji. Nggak ada, bro. Saya nggak pernah dengar Abraham itu gelarnya Haji Abraham alaihissalam di dalam Alkitab, pernah dengar? Haji Abraham. Saya dengar Haji Ismail alaihissalam dan Haji Ishak mungkin. alaihissalam. Kayak anak kecil semua nih. Lo enggak, Makanya datanya, bro. Kalau Haji ngomong itu orang dewasa itu hanya ada di- orang dewasa itu bedanya orang dewasa sama anak-anak. Kalau anak-anak itu cuma ngomong terus, ini punya aku, bapakku hebat begini. Ternyata datanya mana? Nggak ada, nggak usah pakai data. Haji yang ajarin Ibrahim, haji itu makanya banyak orang Quraisy itu yang haji walaupun Mana datanya, Bro Irwan? datanya mana? Ya nggak jadi gua ngomong, lo ngomong data mulu. Lu dengerin pakai otak lu, pakai logika, lu ngerti nggak? Kami juga udah geram sama kamu. Dari tadi kita sudah mengatakan di sini kalau berdalil itu harus pakai dalil. Kalau bernarasi. Lu ngomong kagak pakai data, gimana mau dipercaya? Data kagak ada. Iya, dari Aduh. awal hadir nggak ada data. Nggak penting. Kamu nggak penting karena kamu congor doang. Semua mau dikasih data. Iwan, Kapan gua ngomong menjalankan kalau agama nggak tidak ada boleh data. pakai endas-mundasku. Mana Kalau datanya, data Pak? itu bisa hafal, bisa enggak, bisa tahu, bisa enggak. Tulisannya di mana? Bukan hafal. Tulisannya di mana? Walaupun Jangan hafal, kami harus tahu alamatnya. Oke, Iya. tahu nggak? Alamatnya begini, alamatnya gue jelasin kayak begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengaku pinter. Alamatnya yang mau kamu jelasin itu di mana? Ya alamatnya Ibrahim tuh ngajarin haji. Di mana alamatnya? Di mana? Saya buka Quran. Di Quran ada, di Quran. Di mana? Parah nih. Nih gue cariin, lo tunggu ya, gue cariin ya. Oke deh. Gitu kan Nah, kita. gua mau cari, jangan sampai kopi gua udah jadi dingin nih, sakit perut ntar gua minum kopi dingin. Sakit perut minumnya paramek gimana Ini nih? surat Al-Hajj itu ya, surat haji ya. Taruh. Lo pernah baca surat Al-Hajj belum? Al-Hajj itu sudah sering kami buka. Al-Hajj, ini Al-Hijj. Al-Hajj berapa, Bang Gugat? Tunggu, gua nggak hafal soalnya, jadi harus dicari. Bang Gugat, saya nanya abang gue. Dua-dua. Iya, cari satu-satu dulu. Dua. Suratnya 22. Gimana Suratnya sih? Gue dua-dua. lebih hafal dibanding kalian. 7 lah. Saya, Bu Sopi. Al-Hajj itu berapa sih? Dua-dua. 21 tuh Al-Anbiya, surah 22 tuh Al-Hajj. Oh, 22. Oh iya. Nomor berapa, Bro? Nomornya kalau nggak salah 78 ya, 78. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan. Insya Allah. Ya. Coba buka. Kalau salah ya, walau alam. Ayo baca. Hah? Dia yang punya, gue udah bukain. Lu tinggal baca. Tapi lu. Oke, gue yang baca. Lo cengeng amat sih, Irwan, udah dibukain Qurannya, lu nyuruh orang lagi baca gimana sih? Oke, stop. Lo mau terima enaknya doang sih? Ya udah, tutup mulut semua ya. Berjuanglah kamu pada Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Agama nenek moyangmu Ibrahim, dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan dalam ini Al-Quran, dalam ini kitab ya, agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia termasuk Kristen, maka tegakkanlah salat, Tambah Yayat. tegakkanlah zakat. Bukan semua manusia. Tambah Yayat, kepalamu diputar ke belakang sama Allah. Oke, dan berpegang teguhlah pada Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Jelas? Al-Kurung, bro. Ini kita Jelas. kurung. Banyak kurungnya. Jelas. Al-Kurung.
nenek moyangmu. Mana Ibrahim muter-muter Ka'bah? Mana Ibrahim muter-muter Ka'bah? Mana Ibrahim ngajarin tawaf? Nenek moyangmu Ibrahim, berarti nenek moyangnya orang Quraisy. Ibu-ibu. Yang kita minta kamu mengatakan Ibrahim itu muter-muter Ka'bah. Iya, Mana dia ngajarin pasti ya kan. Ya mana ayatnya? Kalau dia ngajarin tertulis di mana? Iya, ntar Seperti Ibrahim muter-muter Ka'bah, misalnya itu tulisannya. Mana? Ente ngarang kagak ada tulisannya situ Ibrahim. Iya. Ka'bah. kalau itu Imannya Imam Das-Mundasku. Tenang, gue cari dulu kalau itu. Gue nggak hafal masalahnya. Tenang. Nggak ada, Pak. Saya sudah jauh bacanya, nggak ada, Pak. Das-das. Ini cobaan. Iya, apa namanya? Itu terserah. Terserah padamu kemana engkau mau. Jadi kok ini banget ya, pengen banget supaya orang Herannya, salah gitu. herannya bisa si Irwan ini bilang pondasinya Ka'bah itu yang dibangun oleh Adam dan Ibrahim. Subhanallah. Ya itu keyakinan Islam, Ibu. Ya mana ayatnya? Itu kan membangun Ka'bah Ibrahim sudah melakukan ada dasarnya, putar-putar bro. Ka'bah. Jangan beriman kepada yang tidak ada dasarnya. Oke, ini nih Ibrahim membangun Ka'bah ya. Ya. Ibrahim ngajarin sholat. Ibrahim muter-muter Ka'bah. Ka'bah mana? Kalau Ibrahim bikin Ka'bah memang ada di ayatmu. Walaupun kami nggak percaya, ya nggak mungkin lah Abraham pergi ke Arab sana membuat Ka'bah. Kamu pikir Israel ke sana itu jarak-jarak 2 kilometer? Ngapain orang Israel peduli sama orang Arab? Kalian kan Kau pikir si Abraham itu orang apa? kalian kan pendukung Israel, ya udah fokus sama Israel aja. Abraham itu orang mana? Emang dia tinggal di Arab? Bisa tunjukkan Kan dia bahwa disuruh dibuang yang punya sama Sarai, disuruh buang tuh bini lo tuh, yang itu tuh budak lo tuh, bawa dia jauh dari sini, gue ngiri sama dia kan, katanya begitu. Ya nggak? Betul apa enggak? Si Ibrahim. Yang kau bilang Ibrahim itu membangun Ka'bah itu. Aduh, ini orang. Tutup tangan nih berdiri sendiri. Udah, kamu masuk Sendiri dia. Itu saran Umar itu. 70 tahun aja kamu sama 72 bidadari, udah sana kamu ke neraka aja udah. Itu sudah dijelasin, mau apa lagi? Buka. Pokoknya supaya Lo minjam Alkitab lu sih lo diartikan salah pula. Asbabul ya Nuzul udah, surat 2 kalau nggak percaya Ibrahim membangun Ka'bah, buka aja ayatnya. Ibrahim dan Ismail mendirikan dasar-dasar Baitullah. Kalau itu ada, bro, ada. Walaupun kami tidak percaya. Sekarang yang kami tanya, mana ayatnya bahwa Ibrahim itu muter-muter Ka'bah? Ya itu anak cucu keturunannya itu melaksanakan itu, tradisi itu. Bahkan dari zaman Nabi itu tuh tidak ada garis keturunan Ibrahim. Memang tidak itu ada. Bukan untuk orang Israel, itu untuk orang Arab keturunannya Ismail. Coba Bu Inef, buka Asbabul Nuzul surat 2 125. Aduh, pada maunya supaya kita salah aja nih orang. Bukan, bro. Jadi kamu kalau beriman itu ada dasarnya. Jangan beriman. Lo nggak jujur. Itu cukup Lo dasar. nggak jujur, Irwan. Asbabul Nuzul surat 2 Harus 125. masuk Kristen supaya dianggap jujur. Enggak penting. Kamu jangan masuk Kristen. Kagak, ngapain lu mau masuk Kristen otak botol? 125. Asbabul Nuzulnya Asbabul Nuzul. Kami nggak terima orang-orang botol di Kristen kayak kau. Ya, nggak apa-apa, nggak penting juga. Ereksi aja kok 70 tahun sana. Memecah perawan wanita aja kok di surga sana. Tahan gak Irwan? Ereksi 70 tahun. Pegel loh. Pegel. 70 tahun. Ini lucu, hostnya di sini tuh seneng banget ngomongin selangkangan dari tadi. Memang itu agamamu kok. Ini suka amat gitu ya. Waduh.
Kamu tahu Coba. telanjang itu terbukti nggak Pak Talitakum? Aku nggak ngomong asal kan, betul nggak Pak? Ya memang benar. Kok bilang selangkangan aja. Terus salahnya apa? Salahnya apa di situ? WWCC ya, cuy. Salahnya apa di situ? Gak ada salahnya kan? Tuhan Ya salah. EGPCC Bu Copi. nggak telanjang itu nutup. Ritual telanjang itu adalah ritual pagan. Kamu tadi saya bacakan. Yang dilakukan oleh orang pagan gitu. Makanya orang 28 ayat 28 sampai ayat 42 bukan sampai 43 pagan. nggak boleh telanjang. Iya, Orang makanya pagan nutup itu orang aurat. Quraisy. Maksa ya. Makanya nutup aurat. Jadi karena bukan pagan, ngerti? Enggak, Pak Iwan, salahnya adalah Bapak nggak mengakui kalau Islam itu adalah penyempurna agama pagan Quraisy yang dulu tawaf itu juga. Iya, nggak apa-apa, itu tradisi lama yang jelek, yang nggak bagus, Bapak mungkin mereka menyempurnakan bikin agama pagan sendiri, Quraisy. diperbaiki. Itu yang namanya kebudayaan, dari kebudayaan kuno menjadi kebudayaan lebih baik. Terus dia meningkat-ningkat, ya kan? Ada sejak zaman Abraham aja Di dalam Kristen juga ada kan, yang namanya budaya-budaya lama dihilangin gitu kan? Berarti dulu Allah sebelum Nabi Muhammad ada, Allah bagaimana mengajarkan, karena Islam itu agamanya Allah loh. Itu di Quran. Dengar Irwan. Yang kita permasalahkan di sini adalah tawaf mengelilingi Ka'bah itu melanjutkan ibadah orang pagan. Itulah yang dilakukan kalian. Iya betul. Ya, Itu yang Terus kita satu maksud. katanya gini. Terus satu lagi katanya gini, habis itu Allah mencipta katanya, habis itu Nabi Muhammad. Bentar Iwan. Nabi Muhammad kan 610. Sebelumnya Allah itu kepada yang lainnya itu mengikuti pagan Quraisy enggak, tawaf itu enggak? bukan ikutin Demi membela itu, dengar Irwan. Demi menyangkal itu kamu bilanglah si Ibrahim sudah melakukannya. Itulah yang dilakukan, diajarkan Muhammad. Kami minta di mana ayatnya. Kamu nggak bisa tunjukkan. Kamu tunjukkan bahwa kalian mengikuti apa yang diajarkan Ibrahim. Masalah nunjukin data itu PR buat saya, nanti saya anterin ke rumahnya. Oke? Tapi Kalau yang kamu jelas, belum bisa menunjukkan, kamu jangan ngotot. Muhammad dia ngikutin agama Ibrahim yang lurus gitu. Itu ada di Al-Qur'an. Yang lurus. Kami tadi mengatakan mengelilingi Ka'bah itu adalah ibadah yang dilakukan oleh pagan Quraisy. Itulah yang kalian lakukan. Tetapi demi membela, kamu bernarasi itu sudah dilakukan sejak zaman Ibrahim. Kami mintalah ayatnya mana. Kamu nggak bisa tunjukin. Nggak pernah kami mendengar orang-orang teman-temanmu mengatakan bahwa Ibrahim mengelilingi Ka'bah. Nggak pernah kami mendengar itu. Kamu baru mengatakannya. Oke, Kalau cuma congor kamu doang supaya kami Baca. percaya, makanya kami minta ayat. Nah, makanya ini Bang Irwan, saya mau hanya mau tunjukkan. Anda tahu nggak siapa yang minta bahwa Ka'bah itu jadikan tempat sujud? Nah, itu dia. Tahu nggak? Kasih tahu ya Pak Talita. Irwan, Tunjukkan apa tahu Talita nggak yang kemarin. siapa yang menyuruh yang meminta agar Ka'bah itu dijadikan tempat sujud, tempat sholat? Umar lagi. Irwan. Berarti bukan Nabi Muhammadnya ya? Jangan dikunci dong, gue punya mic kalau mau Nggak ditanya. ada yang ngunci kamu punya mic. Oke, terus apa? Coba, kamu tahu nggak siapa yang punya ide agar Ka'bah itu dijadikan tempat sholat atau tempat sujud? Ya, itu diajarin sama Nabi Muhammad kami, Pak. Nggak, siapa yang punya inisiatif itu? Ya Muhammad. Kalau saya tunjukkan ternyata bukan, gimana?
Ya kami tahunya Nabi Muhammad, masalah ada itu tradisi-tradisi seperti itu bukan Nah, urusan kami. yang punya inisiatif, yang saya katakan tadi, yang punya inisiatif agar Ka'bah itu dijadikan tempat sholatnya siapa itu? Termasuk muter-muter itu Kiblat tadi. gitu, menghadap kiblat gitu. Maksudnya jadi Ya menghadap kiblat, muter tawaf segala macam. Tadi sudah di hadis tadi yang sebelumnya sudah ditunjukkan bahwa yang punya ide itu sebetulnya si Abu Bakar. Iya, itu diajarin sama Nabi Muhammad, Mas. Nah, kalau saya tunjukkan ternyata bukan gimana? Ya tunjukin aja, apa salah tunjukin aja. Nah, coba baca ayat itu, sudah tampilkan Bu Edef tuh. Ya baca aja, kok gue disuruh baca sih? Biar kamu belajar. Kalau kamu aja membaca belajar. dengan suara terbuka, Ini ayat dengan dulu. suara Ya, suara yang jelas, Buktikan. dua telingamu itu akan mendengarkan. Mulutmu Ya, kau berbicara, aja tetapi buktikan. dua telingamu itu mendengarkan. Baca dulu ayat itu. Ya, Al-Baqarah anakku, lu 125. baca aja. Al-Baqarah 125. Baca lu aja baca. Lo udah dibukain Mau baca dalilnya, nggak? giliran baca doang lo males. Gimana lo mau paham dalilnya? Gimana sih ente? Bawa, Wa iya, is lo yang ja'alna. bawa. Coba baca. Bawa kayak gitu, lu baca aja. Surat Al-Baqarah 2125 Bu Nef ya. Al-Baqarah Baca aja, 125. baca. Coba baca. Kamu sudah suruh baca aja nggak mau. Lo maksa sih lo, ini adat siapa lo yang suruh gue maksa? Kagak, itu kitab lo. Ini kan Iya, kitab. itu lo sendiri yang kan yang Makanya biar saya tunjukkan bahwa yang punya ide agar Ka'bah dijadikan tempat ibadah itu adalah Umar. Sekarang gini mas, kami itu. Yo, pasti kamu ngerti nggak? Kamu Kami mau? itu Islam, nggak usah maksa, nggak usah apa. Siapa yang maksa? Sama kami Kalau kayak nggak mau baca, kamu berarti nggak mau diskusi. ya Kalau nggak mau terserah. diskusi, ya sudah silakan turun gitu loh, biar gantikan orang lain. Turunin aja, gue nggak gini kok. Haram ya membaca kitabnya sendiri, haram apa gimana? Bukan, kan situ itu yang datengin. Gue capek. Lo soalnya. udah dibukain dalilnya, tinggal disuruh baca doang, lo kagak mau. Gimana sih lo? Saya tunjukkan asbabun nusulnya. Nih, ya, coba baca dulu ayatnya. Saya minta Irwan, jangan beriman ketika Anda tidak paham apa-apa. Dan ingatlah ketika kami ketika kami menjadikan rumah dalam kurung Ka'bah itu sebagai tempat berkumpul bagi yang aman bagi manusia. Tuh, perhatikan tuh. Ya. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, itikaf dan seterusnya, atau untuk orang sujud nih. Perhatikan sebab turunnya ayat nih ya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Umar, dia berkata 3 hal yang saya katakan sesuai dengan firman Allah. Jadi Umar mengatakan sini dengan ini ya, 3 hal yang Allah setuju dengan saya. 1, tentang makam Ibrahim dijadikan tempat sholat, makanya turunlah ayat ini yang ada di atas tadi. Itu bukan makam, itu tanda jejak kaki, tau nggak? Makam tanda jejak Bukan, kaki. saya juga tidak sebut makam itu sebagai tempat kuburan. Makom. Makom iya, jejak kaki. Jejak kaki. Nah, yang punya ide yang punya ide ternyata siapa? Lu itu ayat Umar. sendiri. Umar yang punya ide itu. Ide apa Umar? Ya tadi saya bilang, cuma makanya baca. Kalau kamu nggak bisa baca ya Anda repot. sendiri tadi kamu kan baca ayat Quran kan, bahwa Tuhan menyuruh supaya Nggak, baca dulu siapa yang punya ide itu biar dijadikan tempat muter-muter itu loh. Itu kan Allah tadi yang ngomong, lo udah baca tadi kan? Loh, makanya siapa yang punya ide itu loh. Makanya baku nusulnya kalau kamu nggak baca repot. Allah yang nyuruh, perintahkan Allah yang memerintahkan supaya ini Ka'bah ini dibersihkan buat orang-orang yang tawaf. Karena tawaf itu disuruh sama Allah. Aduh, pada ini banget ya, pendek banget ininya ini.
Itu inisiatifnya Umar. Nggak disuruh oleh Allah, nggak disuruh oleh Allah. Inisiatifnya Umar toh itu. Bukan inisiatifnya Allah, itu ayatnya itu dari Allah. Aduh, ini kok pendek banget ya pikirannya. Itu yang namanya makom itu bukan makam, bukan kuburan, tapi jejak kaki gitu. Jejak kaki pun sebenarnya banyak. Dari tadi tidak ada yang sebut makam itu kuburan. Makanya perhatikan, makanya baca lo bro. Nah, jadi Ya, gini, asbabulnuzunya sini, apa? sini gue jelasin dulu tentang haji, tentang Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu menurut Al-Quran itu dibangun sama Ibrahim dan Ismail, ditinggikan dasarnya itu. Jadi memang udah dasarnya dan ditinggikan, dijadikan bangunan seperti itu. Dan itu menjadi simbol bagi rumah sosial mula-mulanya, konsep mula-mula dari rumah sosial yang diridhoi sama Allah, diridhoi sama Tuhan untuk dibangun oleh manusia. Itu kayak simbol. Aduh, capek deh. Kalau kamu tidak pengen, makanya tadi saya tampilkan datanya. Sebelum Umar, sebelum siapapun itu, ternyata itu tempat itu sudah dipakai untuk muter-muter orang musyrik gitu loh. Iya, itu Ya. memang sudah dipakai zaman dulu, dari dulu itu. Haji itu, orang berhaji itu dulu bukan cuma zaman Nabi Muhammad. Sejak zaman siapa? Ya, sejak Nabi Ibrahim lah. Nah, makanya tampilkan data, ada nggak Ibrahim muter-muter di situ? Bahkan Ibrahim tidak menjadikan tempat itu tempat sujud, tempat sholat. Yang punya ide tadi sesuai dengan asbabul nuzul tadi, yang punya ide ternyata si Umar. Ya apa sih kamu tuh? Itu kan ayat yang ngomong, ayat. Loh, bukan ayat yang ngomong itu. Ternyata Umar menginterpretasi ayat itu turun gara-gara saya. Sini saya bacain lagi buat Anda, saya jelasin Anda biar. Tadi sudah baca nggak mau. Sini saya bacain. Ayat yang Anda tunjukin di sini. Soalnya Anda ngawur bacanya. Ente yang ngawur, disuruh baca tadi kagak mau. Sekarang ente mau baca. Itu hadis tadi yang you bilang. Sekarang Bukan hadis. Baca. Ayatnya mana? Ayat berapa itu? Baca dulu itu. Apa itu tertulis itu? Ayat berapa itu? Baca dulu itu tertulis apa itu? Sebab turunnya ayat. Coba baca. Nah, terus Sebab turunnya ayat itu kata seperti apa? Kenapa turun ayat itu? Al-Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Umar. Dia bertiga hal yang saya katakan. Terus apa tuh? Sesuai firman Allah. Ya kan, sesuai firman Allah. Sekiranya engkau jadikan makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu apa sih? Itu Baitullah itu sendiri makomnya Ibrahim. Baca dulu, baca. Maksudnya jejaknya Ibrahim tuh ya Baitullah itu. Jejak itu makom itu. Jejaknya ini tandanya nih tuh Baitullah itu jejaknya Ibrahim tuh. Makomnya Ibrahim tuh. Sebagai tempat apa? Ibadah ya. Maka turunlah ayat ini. Jadi yang punya ide siapa? Karena usul Umar itu ternyata diamini oleh nabimu. Maka diturunkan ayat dulu baru turun ayat. Ya, makanya namanya sebab turunnya ayat. Ya itu kan kisah-kisah aja, tapi kan ayatnya itu dari Allah. Makanya iya, memang menurut imanmu ya memang ayat itu sudah turun dari Allah. Tetapi ada perkataan Umar itu. Oh, ternyata itu adalah ide dari Umar yang diaminkan. Iya, kalau ide yang itu disetujui. Mas. Kalau ide itu gini ya. Jadi misalnya ajan ya. Ajan itu juga bukan dari Muhammad, idenya seseorang sahabat, tau gak? Jadi dan itu dipandang bagus dan dipakai. Gitu loh. Itu juga ide Irwan. Sekiranya engkau jadikan makam, sekiranya artinya apa? Seandainya engkau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, berarti itu anjuran, ide, saran. Itu yang disampaikan. Setelah disarankan turunlah ayat. Itu haji itu sudah lama Ibu dipakai. Bukan soal haji. Ini sekarang bukan haji lagi nih, bro. Haji itu orientasi. Ada tiga hal yang disarankan oleh Umar.
Ada 3 hal yang disarankan oleh Umar. Baca dong ayat tadi yang pertama tadi. Satu. Jangan lupa sama ayatnya. Jadi jangan terpotong-potong memahaminya, harus utuh, menyeluruh. Itu terkait. Aduh, Jadi kawan makanya kita ini dasarnya ya. tadi kita tadi bahas orang yang muter-muter itu. Aduh, ya. kawan kita ini ya. Rumah mula-mula. Ini biar jelas, biar jelas, Ah, tuh. biar kamu nggak Saya pesankan Bu Ida. nggak ngelak. Maksudnya mau bikin gua gak ngelak. Apa ayo? Al-Bukhari Nih ya. meriwayatkan Ini, dari ini. Umar. Dari Umar. Dengar, saya yang baca. Kalau kamu yang baca tadi, ini aja. Dari Umar, dia berkata 3 hal yang saya katakan sesuai dengan firman Sesuai Allah. firman Allah ya. Ya, dengan ya, oke. Pertama, saya berkata, ya Rasulullah, sekiranya, tahu ya, seandainya engkau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, maka turunlah ayat ini. Setelah dia sarankan, turun ayat. Paham? Ya, terus? Setelah dia sarankan, sekiranya engkau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat salat, maka turunlah ayat. Setelah dia menyarankan. Kedua, saya berkata, dengar dulu. Kedua, saya berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya yang mendatangi para istrimu adalah orang yang baik dan ada yang jahat. Seandainya engkau perintahkan mereka untuk berhijab, maka turunlah ayat hijab. Ya, Jadi itu. saran dulu baru turun ayat untuk ini semua. Makanya si Umar bilang ini semua terjadi karena firman Allah. Padahal firman Allah ini turun karena saran dia. Itu Saran si namanya Umar. itu namanya Umar dapat ini apa namanya inspirasi roh itu. Berarti dia bagus. Dia dapat inspirasi roh setelah dia menyarankan. Ini bagus dong, itu kan berarti kan dia dituntut sama roh pengomongnya. Secara kalian percaya kalau ayat itu hanya diturunkan kepada siapa? Apa bisa? Apa pernah kepada si itu? Si Umar. Selain Muhammad pernah. Itu kan ditanya. Lanjutkan Bu. Pernah nggak ayat kalian turun dari selain nabimu? Lanjutkan bacanya. Jadi pikirannya Umar itu pikiran yang bagus, pikiran di dalam roh. Lanjutkan dulu bacanya kita. Intinya setelah saran ayat turun. Setelah saran ayat turun. Lanjutkan. Tidak lama dari itu, Dan. Lanjutkan. Coba bacanya dilanjutkan Bu Nef. Maka turunlah ayat ketiga. Suatu ketika para istri banyak kali lah istrinya nih ya. Suatu ketika para istri, aku malu saya bacanya nih. Suatu ketika para istri, banyak banget istrinya. Suatu ketika para istri Rasulullah melampiaskan rasa cemburu kepada beliau, ya. Ketika, ini artinya ketika para istrinya yang banyak itu melampiaskan rasa cemburu kepada beliau, maka saya katakan kepada mereka, saya katakan ini siapa yang katakan Bang Talita? Umar. Mudah-mudahan Allah akan memberi ganti kepadanya istri-istri astagfirullah yang lebih baik daripada kalian. Aduh. Maka turunlah ayat. Tabarakallah. Turunlah firman Allah. Kalian ini ini ya. Itu yang namanya Daud itu David. Itu Baca dulu. Jangan dulu dipotong. Jadi David. Baca dulu. Mana ada Daud di sini? Riwayat di atas mempunyai jalan. Riwayat di atas mempunyai jalan riwayatnya yang banyak. Pertama, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dan Jabir. Dia berkata, ketika Nabi SAW melakukan tawaf, ya, Umar berkata kepada beliau, inikah makam ayah kami Ibrahim? Beliau menjawab, iya. Umar bertanya, mengapa kita tidak jadikannya sebagai tempat sholat? Oh, berarti tadi saya katakan khusus jadinya Umar. Maka Allah menurunkan ayat.
Nah, betul. Ya kan saya sudah ngomong tadi, Umar itu pikirannya dituntun sama roh, ya kan? Dan Muhammad menjawab memang mau dijadiin kayak begitu. Belajar. Bisa nggak? Belajar. Bisakah ayat itu turun dari selain Muhammad? Ya kan memang turunnya ke Muhammad. Bisa nggak? Enggak, tunggu dulu. Bisa nggak? Yang saya tahu selama ini ayat itu turun kepada Muhammad. Sebelum Bisakah ayat turun kepada selain Muhammad? itu turunnya kepada Muhammad, bukan kepada Umar ayat itu. Oke? Tapi Umar dia sudah mempunyai Coba gini. pikiran Sebentar Bu Ina, bentar. sama roh gitu loh. Dan Ya, oke. Berarti yang dapat wahyu inspirasi Umar betul. Seolah-olah Yang dapat begini. wahyu inspirasi Umar betul. Jadi sebelum ayat itu diturunkan, Umar itu ya ditentukan oleh Tuhan sudah mempunyai pikiran yang bagus, pikiran yang dituntun sama roh. Dan Muhammad menjawab, ya memang maksudnya mau begitu, mau dijadikan sebagai kiblat, sebagai tempat sholat. Bro Irwan di bawah yang bilang Umar itu Jibril. Sedikit Bu Ina, sebentar. Berarti harusnya bro, kalau betul Umar yang dapat wahyu itu, Bukan buat apa ada Muhammad? Bukan Umar. Umar dia nggak punya kuasa apa-apa menerapkan apa yang dia pikirkan. Tapi baca dong yang tadi. Iya. Tadi apa tulisannya? Gue udah mengerti banget sama yang dibaca. Berarti harusnya Padahal barusan dia bilang Umar dapat wahyu. Siapa bilang? Aduh, ini asal ngomong. Lu tadi dapat wahyu dari Enggak, pikiran sama roh itu beda sama wahyu. Beda sama wahyu. Wahyu hanya kalau Berarti Allah kalau canggih sama Umar, idenya Umar disetujui oleh Allah. Allah nggak punya ide selain Umar yang punya ide. Nggak bisa jebak gue, itu aja intinya. Udah itu jelas. Lu yang jebak sendiri kok. Lu yang ngomong. Gitu ya. Kan tadi lu yang ngomong, kata lu kan tadi Umar yang dapat inspirasi roh gitu. Kalau gitu Muhammad buat apa dia nggak dapat inspirasi jadi nabi? Gila lu. Hah? Berarti nabi lu harusnya si Muhammad apa si Umar? Sakit jiwa. Umar itu Tutupin kamera saya Bu Inef. pikiran yang dituntun oleh roh. Jadi Muhammad dia mendapat Bu Inef tutupin kamera saya. Bang Gugat bisa tutupin kamera saya. kebetulan dia Biar nggak pusing dong. Enggak, yang jelas Umar lebih canggih idenya daripada si Allah. Idenya Umar dikatakan ke Muhammad, turunlah ayat. jadi cuman Iya, lebih yaudah. canggih Umar daripada si Allah. Anggapan dulu. Boleh silakan anggapan kayak gitu, no problem. Sampai 3 kan? Itu kan tadi sampai 3 ayat loh di dalam hadis itu dikatakan. Sumbernya dari mana? Tiga Dari si Umar. saran. Nah, iya ada 3 kan jadi ayat toh. Berarti yang jadi nabi Jadi itu harusnya ada si 3 Umar. saran. Iya. Kenapa Muhammad jadi nabi? Iya. Sakit jiwa. Nggak perlu. Bahasa roh itu orang sudah umum lah. Orang bisa semua Dari roh. Bahasa roh lagi katanya. Aduh. Si Umar nyengin Muhammad jadi nabi. Kayak kata Pak Lidara. Ya, jadi menghibur diri sendiri gitu ya. Oke lah. Mendingan yang lain aja. Tapi asik juga mau Kayaknya ada lagi mengukur diri Anda sendiri. Itu jadi Dari ngakak. tadi blunder melulu ngomongan lu. Jadi gagal lo pada nyari kutu sama gue kesalahan ya, gagal total gitu loh, nggak bisa. Kagak cari kesalahan, kejujuran. Sudah. Pertanyaan kita nggak bisa kamu jawab, bro. Enggak usah Mana segitu ayatnya Bu Ina. Ibrahim itu Nggak usah, Bu Ina. ngiderin Ka'bah? Jadi mendingan yang lain aja, cari yang lain lagi deh. Gue jawab. Bukan kita nggak nemuin kesalahan Pak, tapi Anda yang nggak punya malu untuk mengakui kesalahan Anda. Yuk, apa yang gue nggak Sebagai orang manusia berotak, Anda harusnya punya malu. itu gue sudah. Umar lebih pintar daripada Masalahnya Anda nggak punya otak untuk berpikir bahwa Anda punya malu gitu loh. Ya terserah mau bilang ya? itu itu urusan lu. Ya udah giliran kita kasih dalil, oh itu nggak penting. Kalau gitu Masa- ngapain lu di sini kalau nggak penting? Masa hanya karena gue bilang Umar Wih,
Udah nyerah dia tuh sang penggugat. Makanya dibilang cari yang lain lagi. Dua murtadin gila yang nggak tahu. Mana? Si itu. Talita tukum. Salam sopir burak. Kalau menyimak ayat ini dari saya. Kalau menyimak ayat ini, Allah memang tidak punya maha kuasa dan tidak punya maha tahu. Ya memang itu kita bilang sama dia, tapi kan dia ngelak terus. Kalau Allah maha tahu, si Allah itu maha tahu. Sebelum Umar bicara kan dia sudah bilang, dia sudah turunkan. Tetapi nanti dikasih usul, baru dia bikin ayat. Kemudian dia tadi penyertaannya itu dipimpin roh. Apakah Islam itu mengenal roh? Tuhan jasa-jasa. Roh dari mana yang memimpin? Roh iblis atau roh siapa? Roh setan. Nah, itu dia yang perlu dipertanyakan juga. Roh itu dipimpin roh. Saya juga tidak ngerti. Tapi enak juga sih si Irwan bikin ketawa. Ya, kecuali kalau kita mau bikin lawak-lawak apa untuk menghibur kita di sini ya. Nah itu biar kita ketawa agak fresh nih. Iya. Tapi lumayan lah ya, kambing enak juga tadi. Iya makanya buat ketawa. Lucu. Masa Umar kalah sama Muhammad? Allahnya juga kalah idenya. Umar lebih canggih. Itu wajar, baru Pak. diturunin ayat disetujui. Aduh. Wajar Umar lebih canggih, Pak, kan buta huruf nabinya. Nggak punya ide. Iya benar. Penggugat itu mic keren banget, itu mic apa itu? Penggugat. Penggugat, itu mic keren sekali. Itu mic keren banget. Kenapa? Bagus, itu mic-nya. Nanti aku DM alamat ya. Ini, mic ini. Beli Ntar aku 15.000. alamat ya. Beli aja 15.000. Hah? Apaan? Mic apa itu? Suaranya gila, lantang loh suaranya. Biasa. Loh, kok bisa sih? Biasa. Ih, lantang loh suaranya. Iya enggak? Makanya jangan deket-deket sama congor. Jadi sember. Bu Winep, Yes. mic saya lebih mahal, Bu. Nggak ada dijual. Apanya? Mic saya Mic-nya, kenapa? nggak ada dijual, Bu. Iya, kenapa? Masa nggak ada yang Mic jual? Dyson. Terus itu dapat dari mana? Pesen. Oh, kalah sama penggugat punya. Penggugat lantang loh, suaranya itu full gitu loh, bulat. Kalau kayak sopir burak, tuh kayak jauh banget ngomong.